Di satu sisi benar identitasnya, di sisi yang lain juga harus ada bukti bahwa si orang ini memang yang melakukan tindak kejahatan itu. Jadi Hmm, ada tidak melulu membuktikan apa namanya membuktikan bahwa dia adalah orangnya yang apa betul yang ditangkap sesuai dengan identitasnya. Di sisi yang lain juga harus ada pembuktian bahwa dia memang ada indikasi melakukan berdasarkan minimal keterangan dua orang saksi. hmm. Persoalannya adalah dua orang saksi ini melihat nggak gitu, ya, Oke. bahwa dua orang saksi ini mengetahui dan paham bahwa itu Peggy Peron, oke, nggak ada masalah. Ya mengenal itu Peggy Peron, ya. Tapi apakah dia juga menyaksikan, gitu ya, menyaksikan langsung atau tidak langsung Peggy Peron itu melakukan tindak pidana? Nah Hmm, itu juga jadi soal gitu. Saksi mahkota itu sebenarnya ditentang oleh banyak pihak ya, hmm. karena sebenarnya saksi mahkota itu kan sama-sama pelaku. Ya. Dan yang namanya pelaku, yang namanya terdakwa atau tersangka, itu punya hak ingkar. Tribunnews on Fokus Tribuners, hari ini kembali membersamai Anda bersama dengan saya, Nila Irdah. Tribuners, Polda Jawa Barat menolak seluruh dalil gugatan pra-peradilan yang dilayangkan pihak Peggy Setiawan, tersangka kasus pembunuhan Vina dan juga Eki kasus Cirebon. Hal ini disampaikan oleh tim kuasa hukum Polda Jawa Barat dalam sidang lanjutan pra-peradilan yang diselenggarakan hari ini di Pengadilan Negeri Bandung pada Selasa 2 Juli, yang mana Tribuners beberapa bukti kemudian diungkapkan oleh Polda Jawa Barat untuk menguatkan penetapan tersangka pada Peggy Setiawan. Untuk membahas bagaimana kemudian peluang pra-peradilan bagi Peggy Setiawan ini setelah ada jawaban dari Polda Jawa Barat, saya sudah tersambung melalui sambungan Zoom, Tribuners, bersama dengan pakar hukum pidana dari Universitas Trisakti, ada Bang Abdul Fikar Hajar. Bang Fikar, selamat sore. Terima kasih banyak sudah bergabung. Ya, selamat sore. Ya, oke. Baik, Bang Fikar, terima kasih Ya, menyempatkan waktunya hari ini berdiskusi bersama dengan saya. Saya ingin minta pengantar terlebih dahulu melihat bagaimana kemudian pra-peradilan hari ini seluruh dalil yang disampaikan oleh pihak Peggy Setiawan ini sudah dibantah atau digugurkan oleh Polda Jawa Barat, Bang Fikar. ya, oke. Apa namanya? Dalam satu perkara selalu saja terdapat dua perspektif, gitu Hmm, ya. Yang pertama, tindakan itu dilihat dalam perspektif penegak hukum. Nah, karena itu kemudian apa yang dilakukan oleh Polda atau oleh kepolisian hmm, itu digantungkan atau didasarkan pada aturan-aturan yang diatur di dalam hukum acara pidana, gitu ya. Karena memang ini perkaranya adalah perkara pidana. Di satu sisi itu, di sisi yang lain adalah bahwa mereka yang ditempatkan sebagai tersangka atau terdakwa gitu dan penasihat hukumnya juga punya keleluasaan untuk membela diri, hmm, keleluasaan untuk apa namanya menjawab tantangan atau menjawab apa yang dilakukan oleh kepolisian pada mereka atau pada kliennya atau pada tersangka gitu ya. Tentu saja apa yang menjadi dasar adalah hak setiap orang yang diletakkan atau didudukan sebagai tersangka itu dia punya hak untuk didampingi oleh pengacaranya. Jadi sejak seseorang itu dipanggil oleh penegak hukum, ya, apakah itu kepolisian atau penegak hukum yang lain, kejaksaan umpamanya atau KPK umpamanya, maka seseorang itu muncul haknya untuk didampingi. Artinya dia tidak boleh atau tidak dia bisa mendatangi apakah itu undangan, apakah itu permintaan ataukah apa namanya undangan ya. Eh, tetapi dia juga berhak untuk didampingi oleh seorang penasihat hukum ya. Apa terutama mereka yang menguasai hukum acara pidana yang kemudian nanti akan mengukur apakah tindakan tindakan penegak hukum itu sudah sesuai dengan aturan atau tidak dalam hal memanggil umpamanya ya memanggil orang itu ada aturannya ya umpamanya 3 hari sebelum hari H itu panggilan harus
sudah datang gitu ya. Apa kemudian juga soal akurasi pihak yang dipanggil, umpamanya soal namanya, kemudian soal bertempat tinggal di mana, ya, dan soal rumusan tentang perbuatan yang didakwakan atau yang disangkakan gitu. Nah itu hal-hal teknis seperti itu, itulah yang akan diperhatikan oleh penasihat hukum atau orang-orang yang mendampingi orang yang dipanggil atau didudukkan sebagai tersangka. Nah karena itu kemudian apa namanya, secara umum juga hukum acara pidana itu menyediakan forumnya ya untuk mempersoalkan itu ya secara formal, yaitu pra peradilan gitu ya. Pra peradilan itu forum untuk mempersoalkan tindakan penegak hukum apakah sesuai dengan aturan atau tidak, apakah sesuai dengan tata cara yang diatur di dalam hukum acara pidana atau tidak. Nah, jadi boleh ya, di satu sisi negara dalam hal ini kepolisian atau penegak hukum atau penyidik ya punya kewenangan untuk memanggil ya, menangkap ya, menahan atau memeriksa seseorang. Di sisi yang lain, warga negara yang dikenakan status itu juga punya kesempatan untuk melawan atau melawan dalam tanda kutip ya, bukan melawan secara fisik gitu. Artinya untuk men-challenge itu dengan proses hukum juga ya, namanya pra peradilan itu. Nah karena itu banyak pihak termasuk umpamanya yang sekarang sedang ramai dibicarakan umpamanya mengenai kasus Pina ya, maka itu juga dilakukan oleh orang yang disangka umpamanya Peggy ya, dengan mengajukan pra peradilan ke pengadilan. Begitu. Oke, artinya ini memang kalau dari pihak Peggy Setiawan sendiri memang punya wadah seperti itu ya, Bang Fikar ya, untuk melakukan pra peradilan apabila memang merasa ada prosedural yang dirasa ini tidak tepat begitu yang sudah dilakukan oleh kepolisian. Ini juga yang kemudian dipertanyakan oleh pihak Peggy Setiawan, Bang Fikar. Saya ingin minta analisa Anda. Peggy Setiawan ini disampaikan oleh tim kuasa hukum bukan sosok Peggy Peron begitu ya, yang kemudian ditersangkakan atau dijadikan tersangka oleh pihak kepolisian. Dengan bukti-bukti yang dibawa oleh kepolisian adalah ijazah, KTP, dan sebagainya. Apakah kemudian bukti-bukti tersebut sedianya sudah cukup kuat untuk membuktikan bahwa sosok Peggy Setiawan ini ya sama dengan Peggy Peron yang selama ini menjadi DPO? Ya, ada dua hal ya. Yang pertama soal identitas orangnya ya, identitas pihak yang ditempatkan sebagai tersangka gitu ya. Yang kedua soal akurasi betul tidak tersangka itu memang apa namanya, ada indikasi melakukan perbuatan yang kemudian dikualifikasi sebagai tindak pidana dan ditempatkan sebagai tersangka gitu. Itu ada aturan mainnya gitu ya. Yang pertama umpamanya soal betul tidak dia itu tersangka yang melakukan. Itu berkaitan dengan identitas ya, siapa, umur berapa ya, tingginya berapa, kulitnya warna apa, umpamanya seperti itu ya. Atau bekerja di mana begitu. Nah, itu muncul ya dari keterangan atau alat-alat bukti yang lain, yaitu keterangan saksi ya, keterangan saksi atau alat bukti yang lain, alat bukti surat dan sebagainya. Nah jadi untuk menempatkan orang sebagai tersangka, nah undang-undang atau hukum juga mensyaratkan minimal ada dua alat bukti ya, yang apa namanya, yang mengindikasikan bahwa seseorang itu melakukan tindak pidana, melakukan kejahatan sehingga dia bisa ditempatkan statusnya sebagai tersangka. Nah, alat bukti itu apa saja? Alat bukti itu bisa keterangan saksi, bisa keterangan ahli, bisa alat bukti surat, gitu ya, bisa alat bukti petunjuk. Nah, petunjuk itu lahir dari gabungan dua alat bukti yang melahirkan satu petunjuk gitu. Jadi petunjuk itu sebenarnya bukti yang lahir karena ada bukti yang lain gitu ya, karena ada bukti yang lain. Nah karena itu dia minimal harus ada dua alat bukti ya yang bisa melahirkan petunjuk. Nah ini yang kewenangan yang dimiliki oleh
oleh penegak hukum, kepolisian dalam hal ini, atau penyidik dalam hal ini. Nah, tapi di sisi yang lain, eh, tersangka atau orang yang ditempatkan sebagai tersangka juga punya hak untuk menguji itu, ya benar Hmm. nggak ini apa namanya dasar-dasar yang apa hal-hal yang dijadikan dasar untuk menetapkan orang sebagai tersangka. Nah, ya, forumnya itu pra peradilan itu, Hmm. begitu, Mbak. Oke, jadi bukti KTP dan ijazah ini sedianya memang bisa ya, Bang Fikar ya, untuk dijadikan salah satu bukti dari kepolisian dengan catatan ada bukti penyerta lain yang kemudian menguatkan juga bahwa sosok yang ditersangkakan ini adalah benar sosok yang selama ini diburu oleh Benar. kepolisian. Mhm. Ya, jadi di satu sisi benar identitasnya, di sisi yang lain juga harus ada bukti bahwa si orang ini memang yang melakukan tindak kejahatan itu. Jadi Mhm. tidak me- tidak melulu membuktikan apa namanya membuktikan bahwa dia adalah orangnya betul yang ditangkap sesuai dengan identitasnya. Di sisi yang lain juga harus ada pembuktian bahwa dia memang ada indikasi melakukan berdasarkan minimal keterangan dua orang saksi. Mhm. Begitu. Oke, Bang Fikar, ini kalau dari dalil yang disampaikan hari ini oleh Polda Jawa Barat begitu ya, mengatakan ada dua saksi yang juga merupakan terpidana yang mengakui bahwa Peggy Setiawan ini adalah Peggy Peron begitu. Namun kemudian dari pihak pengacara mengatakan bahwa sedianya tidak bisa mentersangkakan seorang Peggy Setiawan karena tidak ada yang melihat langsung kejadian, tidak ada yang bersaksi langsung bahwa Peggy melakukan pembunuhan dan juga perkosaan dalam kasus Vina ini. Kalau dari analisa Bang Fikar, apakah kemudian hal ini mungkin terjadi, Bang? Iya. Jadi sangat mungkin ini ya. Ini kan kalau kalau disederhanakan penegak hukum menggunakan dasar hukum katanya kan begitu ya. Mhm. Ya. Menurut dua orang saksi yang melakukan tindak pidana itu adalah Peggy Peron itu Mhm. ya. Nah, persoalannya adalah dua orang saksi ini melihat nggak gitu ya, Oke. bahwa dua orang saksi ini mengetahui dan paham bahwa itu Peggy Peron, oke, nggak ada masalah. Ya mengenal Mhm. itu Peggy Peron, ya. Tapi apakah dia juga menyaksikan gitu ya, menyaksikan langsung atau tidak langsung Peggy Peron itu melakukan tindak pidana. Nah, Mhm. itu juga jadi soal gitu. Jadi tidak cukup yang jadi saksi itu hanya orang yang mengetahui orang itu beridentitas bernama sebagai Peggy Peron, tapi juga dia harus punya pengetahuan yang mengindikasikan bahwa Peggy Peron itu yang melakukan kejahatan gitu, melakukan tindak pidana. Nah, itu yang saksi itulah yang dibutuhkan gitu. Jadi kalau dia pengetahuannya juga tidak runtut seperti itu, tidak dia mengenal Peggy Peron tapi dia tidak mengetahui secara pasti apakah Peggy Peron melakukan atau tidak. Nah, itu agak sulit. Karena yang mengenal Peggy Peron umpamanya di Bandung bisa lebih dari 100 orang. Satu Ya. kampung bisa kenal dia kan begitu, ya Mhm. kan? Mhm. Cuma persoalannya adalah apakah orang-orang ini mengetahui nggak Peggy Peron itu melakukan satu perbuatan yang kemudian dikualifikasi sebagai tindak pidana kejahatan umpamanya. Seperti itu. Nah, itu yang harus dibuktikan gitu. Oke, ini kemudian harusnya bisa digamblangkan oleh pihak kepolisian karena tadi pihak kepolisian berhenti sampai ada saksi melihat dan mengenal sosok Peggy Peron, namun kemudian yang masih jadi tanda tanya tidak digamblangkan apakah juga melihat kejadian pembunuhan begitu ya, Bang Fikar ya, terhadap Betul. Vina dan juga Eki. Oke, itu belum terjawab juga dalam persidangan hari ini, namun yang juga kemudian tersorot, Bang Fikar, bagaimana kemudian pemeriksaan psikologi forensik begitu dilakukan pihak kepolisian terhadap Peggy Peron ini atau Peggy Setiawan yang mana disampaikan ada kecenderungan berbohong dan juga manipulatif. Apakah kemudian hal ini juga bisa jadi salah satu bukti penguat, Bang Fikar? Nah, gini, itu dua hal yang berbeda ya. Oke, Itu aha. kan sebenarnya itu kan sebenarnya soal pemeriksaan psikologi kejiwaan Hmm. ya. Tapi kalau kita bicara hukum, ada nggak orang yang menyaksikan atau tahu bahwa Peggy Peron itu melakukan kejahatan gitu? Itu Oke. kan iya kan dua hal yang berbeda sebenarnya. Mhm. Nah, polisi itu tugasnya atau penegak hukum itu tugasnya membuktikan ketika dia mentersangkakan atau menetapkan Peggy Peron sebagai tersangka, maka dia sudah siap. Ada dua alat bukti yang akan membuktikan
bahwa Peggy Peron memang pelakunya, pelaku kejahatan itu. Nah, itu yang pokok itu, bukan soal melihatnya. Kalau Hmm. melihat satu kampung orang bisa lihat Peggy Peron, iya kan? Tapi apakah ada orang yang melihat Peggy Peron sedang melakukan kejahatan? Nah, memang di dalam hukum pidana ya dikenal saksi juga ada beberapa macam gitu. Artinya ada saksi yang memang melihat kejadian gitu ya, atau hanya ada orang saksi yang melihat indikator-indikator saja. Kejadiannya dia tidak tahu. Umpamanya jam 8 dia melihat Peggy Peron ada di satu tempat gitu ya. Jam 9 terjadi pembunuhan umpamanya di satu tempat gitu. Apakah dia pembunuhnya? Belum tentu kan gitu ya kan. Karena nggak ada yang tahu umpamanya tidak ada yang melihat pembunuhan. Cuma melihat Peggy Peron 1 jam sebelum terjadi kejadian umpamanya ada di tempat itu. Nah, itu yang harus dibuktikan. Ya, nggak bisa main umpamanya ya udah karena ada orang lihat maka kita tuduh aja dia yang melakukan. Nggak bisa. Kalau tidak ada yang melihat umpamanya dia setelah melakukan membuang alat pembunuhannya umpamanya ke tempat lain, umpamanya ada yang melihat itu. Nah, itu agak kuat gitu. Ya, artinya tuduhan dia melakukan pembunuhan itu didukung oleh alat bukti gitu. Tapi kalau cuma melihat saja gitu ya, itu kalau saya harus kerja keras lagi gitu. Ya harus kerja keras lagi mengaitkan dengan kejahatan yang dilakukan begitu. Ada saksi yang mengaitkan dengan kejahatan yang dilakukan. Begitu. Bagaimana dengan kesaksian saksi mahkota yang juga terpidana saat ini, Bang Fikar, karena Polda Jawa Barat mengatakan kita tidak menggunakan dalil, harus ada saksi yang melihat langsung, tapi cukup dengan saksi mahkota saja. Apakah dalam aturan hukum pidana ini juga bisa berlaku? Oke, saksi mahkota itu sebenarnya ditentang oleh banyak pihak ya, karena sebenarnya saksi mahkota itu kan sama-sama pelaku. Ya. Dan yang namanya pelaku, yang namanya terdakwa atau tersangka itu punya hak ingkar, gitu, ya, punya hak ingkar. Setiap tersangka itu dia boleh tidak mengakui perbuatannya, oleh hukum tidak apa-apa. Ya, yang karena itu yang menjadi persoalan adalah kemampuan penyidik ini membuktikan bahwa memang ada saksi-saksi yang menyaksikan atau mengetahui bahwa si tersangka itu pelakunya. Gitu, meskipun dia membantah gitu. Ya, tetapi ketika ada 2 atau 3 orang saksi yang melihat kehadiran dia atau melihat perbuatan dia, nah itu penyangkalannya itu bisa gugur gitu. Nah, itu yang jadi soal itu gitu. Nah, karena itu setiap saksi di pengadilan itu disumpah. Ya. Kalau dia bohong dia juga akan dipidanakan juga gitu loh. Artinya supaya orang ini dihukum, saya bohong aja. Iya, saya melihat umpamanya dia memang melakukan dan sebagainya. Nah, itu kan artinya kesaksian palsu. Nah, saksi palsu itu bisa dihukum juga. Nah, karena itu saksi itu ada beberapa. Nah, seringkali di dalam peradilan pidana umpamanya ada saksi yang saling bertentangan. Ya, satu sama lain tentang satu kejadian gitu. Itu tidak mengherankan gitu ya. Ya, kata orang ini pasti satu ada yang bohong nih ya, bisa jadi gitu ya, bisa jadi bisa juga benar gitu, dalam arti sudut penglihatannya berlainan gitu ya, sudut penglihatan berbeda sehingga kesimpulan bahwa orang ini melakukan apa juga bisa berlainan gitu. Nah, karena itu saksi itu tidak boleh menyimpulkan ya, dalam memberikan keterangan itu dia tidak boleh menyimpulkan, dia hanya boleh apa yang dilihat, apa yang didengar, dan apa yang dirasakannya sendiri. Tapi tidak boleh menyimpulkan. Nah, saya melihat dia berdiri di situ. Saya melihat dia pakai baju ini. Tapi ketika ditanya, apakah Anda melihat dia membunuh si ini? Tidak melihat. Ya harus dikatakan tidak melihat. Jangan disimpulkan karena berdiri di situ pakai baju itu jam sekian, dia membunuhnya. Nggak boleh menyimpulkan seperti itu. Gitu. Oke, itu pun harus sesuai dengan apa yang dilihat di lokasi atau di TKP ya, Bang Fikar ya. Apabila memang tidak melihat kejadian yang memang berjarak cukup jauh dari lokasi, ketika melihat si tersangka ini ya tidak bisa dikatakan melihat kejadian pembunuhan itu langsung seperti itu. Oke, Bang Fikar, kalau melihat
bagaimana pra-peradilan berjalan selama 2 hari dan nanti masih akan ada saksi-saksi lagi yang kemudian dihadirkan begitu ya. Apakah kemudian masih ada peluang kalau dari analisa Bang Fikar sebagai pengamat hukum pidana, bagaimana kemudian kesempatan Peggy Setiawan ini membuktikan bahwa kliennya ini memang bukan Peggy Peron yang selama ini jadi DPO, Bang? Ya, saya kira kesempatannya besar ya, tergantung pada kemampuan pihaknya menghadirkan alibi-alibi gitu. Kalau memang menyangkal bahwa itu bukan dia yang melakukan, maka Peggy Peron ini atau bersama penasihat hukumnya harus menghadirkan alibi yang kuat gitu. Umpamanya bahwa pada waktu yang sama terjadinya kejahatan, Peggy Peron itu sedang melakukan apa, di mana, bersama siapa gitu ya. Itu yang harus kuat itu ya. Jadi saksi-saksi alibi. Karena penegak hukum itu dengan dia menempatkan seseorang sebagai tersangka, dia juga didukung oleh alat bukti. Pasti ada dua alat bukti yang mendukung bahwa memang itu pelakunya. Ya itu tadi yang seperti saya bilang, dia melihat Peggy Peron itu berdiri di satu tempat dengan baju warna ini, gitu ya. Kemudian pada jam sekian ada orang meninggal dunia di situ umpamanya. Kemudian jam sekian Peggy Peron keluar dari situ. Itu juga itu kan rangkaian. Tidak ada ya orang yang melihat langsung kejadiannya gitu. Ya tindakan yang dilakukan langsung oleh Peggy Peron. Nggak apa-apa. Dua-duanya boleh seperti itu gitu. Nah, tinggal sekarang saling membuktikan gitu. Alibi siapa atau argumen siapa yang kuat dan logik gitu ya. Bisa diterima hakim untuk membuktikan bahwa dia atau bukan pelakunya. Begitu. Oke, siap. Terakhir dari saya, Bang Fikar, kemudian ini kan bukti yang akan dibawa oleh pihak kuasa hukum Peggy Setiawan begitu kan adalah keterangan dari rekan dari Peggy sendiri yang mengatakan bahwa Peggy ini berada di Bandung dan bukti yang kemudian menyertakan adalah slip gaji yang kemudian diterima oleh Peggy Setiawan. Kalau dari analisa Bang Fikar, apakah ini kemudian cukup untuk membantah dan juga melawan pihak kepolisian, Bang? Iya, saya kira itu alibi yang baik gitu ya. Kalau memang betul itu terjadi gitu, maksud saya bukan direkayasa gitu ya. Tapi itu bisa diperiksa begini, bisa diperiksa umpamanya betul nggak itu tanda tangannya Peggy ya ketika menerima slip gaji. Yang kedua umur tulisan, makanya akan melibatkan disiplin ilmu lain juga. Umpamanya sudah berapa lama tinta sebuah pulpen itu dituliskan dalam sebuah kertas gitu. Oke. Nah, itu kan akan kelihatan logis atau tidaknya gitu. Kalau tinta itu baru dibuat umpamanya ya jauh setelah kejadian itu terjadi, ya artinya itu memang bukti yang rekayasa. Tapi kalau bisa dibuktikan lamanya tinta itu tercorek di dalam kertas itu sesuai dengan waktu terjadinya kejadian umpamanya, nah itu bisa dipertimbangkan sebagai alat bukti alibi gitu, bahwa dia memang pada waktu kejadian sedang menerima gaji di tempat lain atau sedang menerima upah di tempat lain gitu. Nah itu yang perdebatan itu yang ini. Nah karena itu di dalam hal-hal seperti ini keterangan ahli itu menjadi penting gitu ya, keterangan baik itu ahli forensik gitu ataupun laboratorium yang menjelaskan mengenai barang bukti lamanya barang bukti, kapan dibuatnya segala macam, itu menjadi penting gitu. Nah karena itu tidak bisa dilepaskan bahwa pemeriksaan sebuah perkara pidana itu dari kegiatan keilmuan ya, dari kegiatan yang didukung oleh perhitungan-perhitungan yang memang dibenarkan oleh ilmu pengetahuan. Karena itu peranan ilmu pengetahuan dalam penegakan hukum itu menjadi sangat penting. Begitu, Mbak. Oke, baik. Terima kasih banyak, Bang Fikar, untuk kesempatannya hari ini berdiskusi terkait kasus Peggy Setiawan. Kita masih sama-sama menunggu ya, Bang, karena persidangan pra-peradilan ini masih akan berjalan. Nanti semoga di lain kesempatan ada waktu kembali kita untuk berdiskusi. Bang Fikar, sekali lagi terima kasih. Selamat beraktivitas kembali. Yuk, mari. Ya, Tribuners, demikian obrolan saya bersama dengan pakar hukum pidana Universitas Trisakti, Bang Abdul Fikar Hajar. Nantikan obrolan saya lain yang pastinya dengan sejumlah narasumber dan tema-tema lainnya. Saya Nila Irda pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang.
menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Di satu sisi benar identitasnya, di sisi yang lain juga harus ada bukti bahwa si orang ini memang yang melakukan tindak kejahatan itu. Jadi ada tidak melulu membuktikan membuktikan bahwa dia adalah orangnya betul yang ditangkap sesuai dengan identitasnya. Di sisi yang lain juga harus ada pembuktian bahwa dia memang ada indikasi melakukan berdasarkan minimal keterangan dua orang saksi. Persoalannya adalah dua orang saksi ini melihat nggak gitu, ya, bahwa dua orang saksi ini mengetahui dan paham bahwa itu Peggy Peron, nggak ada masalah. Ya, mengenal itu Peggy Peron, ya. Tapi apakah dia juga menyaksikan gitu ya? Menyaksikan langsung atau tidak langsung Peggy Peron itu melakukan tindak pidana. Nah, itu juga jadi soal gitu. Saksi mahkota itu sebenarnya ditentang oleh banyak pihak ya. Karena sebenarnya saksi mahkota itu kan sama-sama pelaku. Ya. Dan yang namanya pelaku, yang namanya terdakwa atau tersangka itu punya hak ingkar. Tribunnews on Fokus Tribuners hari ini kembali membersamai Anda bersama dengan saya, Nila Irdah. Tribuners, Polda Jawa Barat menolak seluruh dalil gugatan pra-peradilan yang dilayangkan pihak Peggy Setiawan, tersangka kasus pembunuhan Vina dan juga Eki kasus Cirebon. Hal ini disampaikan oleh tim kuasa hukum Polda Jawa Barat dalam sidang lanjutan pra-peradilan yang diselenggarakan hari ini di Pengadilan Negeri Bandung pada Selasa 2 Juli, yang mana Tribuners beberapa bukti kemudian diungkapkan oleh Polda Jawa Barat untuk menguatkan penetapan tersangka pada Peggy Setiawan. Untuk membahas bagaimana kemudian peluang pra-peradilan bagi Peggy Setiawan ini setelah ada jawaban dari Polda Jawa Barat, saya sudah tersambung melalui sambungan Zoom Tribuners bersama dengan pakar hukum pidana dari Universitas Trisakti, ada Bang Abdul Fikar Hajar. Bang Fikar, selamat sore. Terima kasih banyak sudah bergabung. Ya, selamat sore. Ya, oke. Baik, Bang Fikar, terima kasih menyempatkan waktunya hari ini berdiskusi bersama dengan saya. Saya ingin minta pengantar terlebih dahulu melihat bagaimana kemudian pra-peradilan hari ini seluruh dalil yang disampaikan oleh pihak Peggy Setiawan ini sudah dibantah atau digugurkan oleh Polda Jawa Barat, Bang Fikar. Iya, oke. Dalam satu perkara selalu saja terdapat dua perspektif gitu ya. Yang pertama, tindakan itu dilihat dalam perspektif penegak hukum. Nah, karena itu kemudian apa yang dilakukan oleh Polda atau oleh kepolisian itu digantungkan atau didasarkan pada aturan-aturan yang diatur di dalam hukum acara pidana, gitu ya. Karena memang ini perkaranya adalah perkara pidana. Di satu sisi itu, di sisi yang lain adalah bahwa mereka yang ditempatkan sebagai tersangka atau terdakwa gitu dan penasehat hukumnya juga punya keleluasaan untuk membela diri, keleluasaan untuk menjawab tantangan atau menjawab pihak dari Peggy Setiawan. Hari ini, saudara, tim dari Polda Jawa Barat sudah juga menyiapkan sejumlah saksi dan juga ahli yang akan dimintai keterangannya. Lebih lengkapnya kita akan tanyakan langsung kepada jurnalis Kompas TV. Sudah ada Fida Alatas yang berada di Pengadilan Negeri. Apa yang dilakukan oleh kepolisian pada mereka atau pada kliennya atau pada tersangka gitu ya. Tentu saja apa yang menjadi dasar adalah hak setiap orang yang diletakkan atau didudukan sebagai tersangka itu dia punya hak untuk didampingi oleh pengacaranya. Jadi sejak seseorang itu dipanggil oleh penegak hukum, ya, apakah itu kepolisian atau penegak hukum yang lain, kejaksaan umpamanya atau KPK umpamanya, maka seseorang itu muncul haknya untuk didampingi. Artinya dia tidak boleh atau tidak dia bisa mendatangi, apakah itu undangan, apakah itu permintaan ataukah undangan ya,
tetapi dia juga berhak untuk didampingi oleh seorang penasihat hukum, ya. Terutama mereka yang menguasai hukum acara pidana yang kemudian nanti akan mengukur apakah tindakan penegak hukum itu sudah sesuai dengan aturan atau tidak. Dalam hal memanggil umpamanya, ya, memanggil orang itu ada aturannya, ya, umpamanya 3 hari sebelum hari H itu panggilan harus sudah datang, gitu ya. Kemudian juga soal akurasi pihak yang dipanggil, umpamanya soal namanya, kemudian soal bertempat tinggal di mana, ya, dan soal rumusan tentang perbuatan yang didakwakan atau yang disangkakan, gitu. Nah, itu hal-hal teknis seperti itulah yang akan diperhatikan oleh penasihat hukum atau orang-orang yang mendampingi orang yang dipanggil atau didudukkan sebagai tersangka. Nah, karena itu kemudian secara umum juga hukum acara pidana itu menyediakan forumnya, ya, untuk mempersoalkan itu, ya, secara formal, yaitu pra peradilan, gitu ya. Pra peradilan itu forum untuk mempersoalkan tindakan penegak hukum apakah sesuai dengan aturan atau tidak, apakah sesuai dengan tata cara yang diatur di dalam hukum acara pidana atau tidak. Nah, jadi boleh, ya, di satu sisi negara dalam hal ini kepolisian atau penegak hukum atau penyidik, ya, punya kewenangan untuk memanggil, ya, menangkap, ya, menahan atau memeriksa seseorang. Di sisi yang lain, warga negara yang dikenakan status itu juga punya kesempatan untuk melawan, atau melawan dalam tanda kutip, ya, bukan melawan secara fisik, gitu. Artinya untuk dari termohon silakan untuk melihat sambil jalan. Dari kopi. Saudara, saat ini yang Anda saksikan sepertinya memang Majelis Hakim, dalam hal ini adalah Hakim Tunggal Eman Sulaiman, tengah mengecek berkas-berkas dan juga data kelengkapan untuk para saksi yang dihadirkan dari kuasa hukum Peggy Setiawan, di mana kuasa hukum Peggy Setiawan ini sebagai pihak pemohon ini menghadirkan ada 5 orang saksi, diantaranya adalah Dede Kurniawan, kemudian ada Bondol alias Suharsono yang merupakan rekan kerja pekerja bangunan di wilayah Bandung, Jawa Barat, di mana dikatakan bahwa Peggy Setiawan ini berada di Bandung, Jawa Barat pada saat peristiwa pembunuhan Vina dan Eki terjadi pada 8 tahun silam. Selain Bondol alias Suharsono, ada lagi kemudian saksi yang kemudian dimintai keterangannya hari ini adalah Agus, kemudian ada Agus alias Aceng dan juga Riana yang merupakan istri dari Agus Aceng, saudara. Selain 5 orang saksi yang dihadirkan oleh pihak Peggy Setiawan, ada 1 orang ahli yang juga dihadirkan dalam sidang pra-peradilan Peggy Setiawan, adalah ahli pidana, yakni Profesor Suhandi Chandra, saudara. Sebelumnya sidang pra-peradilan Peggy Setiawan ini sudah mendengar jawaban dari Polda Jawa Barat, sementara juga sidang replik dan juga sidang duplik sudah digelar juga kemarin hingga sore hari. Dan saat ini merupakan giliran dari pihak Peggy Setiawan yang menghadirkan saksi. Ada 5 orang saksi dan juga 1 ahli dari pihak Peggy Setiawan yang akan
didengarkan keterangannya, di mana salah satunya merupakan adalah kawan atau rekan kerja dari Peggy Setiawan di Bandung, Jawa Barat, di mana pada saat itu Peggy Setiawan disebut-sebut berada di Bandung, Jawa Barat pada saat peristiwa pembunuhan Vina dan juga Eki, saudara. Sebelumnya, saudara, kuasa hukum Peggy Setiawan Muhtar Effendi mengklaim bahwa Komisioner Kompolnas Yusuf Warshim pernah mengungkap penyidik Polda Jawa Barat telah mengantongi ada 5 nama, saudara, atas nama Peggy Setiawan terkait dengan kasus pembunuhan Vina di Cirebon. Oleh karena itu, kuasa hukum Peggy menuntut ada 4 orang lain yang juga bernama Peggy Setiawan agar diperlakukan sama dengan kliennya, yakni ikut ditahan atau diperiksa setidaknya perihal dengan kasus ini. Namun jika tidak, maka pihaknya meminta penyidik untuk membebaskan kliennya Peggy Setiawan. Sebelumnya, saudara, tim hukum dari Polda Jawa Barat mengatakan penetapan Peggy Setiawan sebagai tersangka ini sudah sesuai dengan prosedur dan sah secara hukum. Pihaknya mengaku telah menggunakan metode pencocokan data sebelum menetapkan Peggy Setiawan sebagai tersangka. Di hadapan majelis hakim, tim hukum Polda Jawa Barat mengungkap sejumlah alat bukti yang kemudian digunakan dalam menetapkan tersangka Peggy Setiawan dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon. Polda Jawa Barat melibatkan ada seorang ahli inafis untuk melakukan pencarian wajah yang menggunakan database di Sdukcapil. Dan hasilnya, saudara, wajah serta sidik jari Peggy dengan tersangka pembunuhan Vina ini menunjukkan adanya kecocokan di atas 90% identik. Sebelumnya, saudara, tim dari Polda Jawa Barat juga sempat mengungkap bahwa Peggy Setiawan ini sempat menghapus tato bergambar bintang di tangan kanannya untuk mengaburkan identitas. Dan tato tersebut kemudian dihapus dengan menggunakan cairan kimia, saudara. Nama 2 DPO fiktif, saudara, yang sudah dihapus oleh penyidik di kasus pembunuhan Vina ternyata masih disebutkan perannya oleh tim hukum Polda Jawa Barat juga sebelumnya dalam sidang pra-peradilan dalam jawaban atas gugatan pra-peradilan Peggy Setiawan. Dan di dalam jawaban gugatan, tim hukum menjabarkan peran dari Dani dan juga Andi. Dan saat ini, saudara, kita masih akan menunggu dan juga menyaksikan bersama dari sidang pra-peradilan Peggy Setiawan dengan agenda sidang pembuktian dengan menghadirkan sejumlah saksi dari pihak Peggy Setiawan yang akan dimintai keterangannya. Ada 5 orang saksi yang dimintai keterangan dari pihak Peggy Setiawan yang merupakan rekan kerja Peggy Setiawan di Bandung, Jawa Barat. Kelimanya adalah Dede Kurniawan, Bondol alias Suharsono, Agus alias Aceng, Riana yang merupakan istri Agus Aceng. Kelimanya merupakan rekan kerja dari Peggy Setiawan di Bandung, Jawa Barat, di mana disebut-sebut Peggy Setiawan pada saat kejadian pembunuhan Vina dan Eki 8 tahun silam ini berada di Bandung, Jawa Barat. Dan kita saksikan bersama, saudara, ibunda dari Peggy Setiawan ini sudah hadir untuk melihat dan juga menyaksikan sidang pra-peradilan dari Peggy Setiawan yang hari ini memasuki babak baru, yakni pembuktian dari pihak Peggy Setiawan, di mana ada 5 orang saksi yang dihadirkan dan juga 1 orang ahli yang merupakan ahli hukum pidana, yakni Profesor Suhandi Chandra, yang nantinya akan dimintai keterangannya sebagai ahli dari hukum pidana, saudara. Dari yang kita ketahui, pembunuhan Vina dan Eki ini sudah terjadi pada 8 tahun silam. Sebelumnya ada sejumlah pelaku yang memang sudah ditangkap dan sudah diputus vonisnya, ada beberapa terpidana
Dan salah satunya adalah yang beberapa waktu lalu kita tahu bersama adalah nama Peggy Setiawan alias Peron, begitu yang sudah masuk dalam daftar pencarian orang dan beberapa bulan lalu memang sudah berhasil ditangkap di kawasan Bandung, Jawa Barat. Namun kemudian penetapan status tersangka dari Peggy Setiawan ini kemudian digugat oleh pihak Peggy Setiawan melalui sidang pra-peradilan, dan dari kuasa hukum Peggy Setiawan ini meminta agar majelis hakim yang diketuai Hakim Tunggal Eman Sulaiman ini dapat menggugurkan status tersangka dari Peggy Setiawan. Kuasa hukum dari Peggy Setiawan menganggap penetapan status tersangka dari Peggy Setiawan ini salah prosedur dan salah tangkap atau error in persona, karena Peggy Setiawan ini adalah bukan dari Peggy alias Peron, saudara. Lebih lengkap kita akan tanyakan langsung kepada jurnalis Kompas TV, ada Fida Alatas dari Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat. Fida, kalau kita merunut, hari ini merupakan sidang pembuktian yang menghadirkan ada 5 orang saksi dan juga 1 orang ahli dari pihak Peggy Setiawan. Nah, dari Anda mencermati sidang kemarin, dari mulai jawaban, kemudian replik dan juga duplik, apa poin-poin penting dalam sidang kemarin sebenarnya, Fida? Ya, baik, Adisti dan juga saudara, ini menarik karena kemarin pihak dari Polda Jabar dalam sidang pra-peradilan agenda yang kemarin ini menyebutkan bukti apa yang menjadi dasar kemudian penetapan Peggy Setiawan sebagai tersangka, di mana pihak penyidik dari Polda Jabar melalui kuasa hukumnya ini menjabarkan bahwa kemudian penetapan Peggy Setiawan sebagai tersangka ini berdasarkan scientific investigation, di mana berdasarkan kemudian kecocokan sidik jari dan juga wajah yang kemudian mendapatkan kecocokan lebih dari 90%. Ini juga kemudian ini melibatkan pihak kemudian ahli dari tim Inafis Polda Jawa Barat terkait hal ini. Dan tentunya ini yang ditunggu juga, Adisti dan juga saudara, apa kemudian hari ini pembuktian yang akan diberikan oleh pihak dari Peggy Setiawan terkait pernyataan yang telah diberikan oleh kemudian kuasa hukum dari Peggy Setiawan, kuasa hukum dari Polda Jawa Barat kemarin. Tapi tadi kami juga sempat berbincang sedikit begitu ya, Adisti dan juga saudara, dengan kuasa hukum dari pihak Peggy Setiawan, di mana pihaknya menyatakan bahwa sebetulnya kalau melihat dari replik dan juga duplik kemarin, begitu ya, Adisti dan juga saudara, mayoritas yang kemudian dilontarkan oleh kuasa hukum dari Polda Jawa Barat ini adalah membacakan BAP dari tahun 2016 lalu. Di mana kuasa hukum tentunya mempertanyakan hal ini, mengingat kalau kita melihat di BAP tersebut ada kemudian kronologi dan juga peran-peran orang-orang yang terlibat yang dibacakan oleh pihak kepolisian, di mana ada 2 DPO yang sebelumnya sudah kemudian hapuskan begitu ya oleh pihak penyidik dari Polda Jawa Barat, yang masih juga dibacakan perannya dan juga kemudian kronologis yang melibatkan kedua DPO tersebut. Ini tentunya dipertanyakan oleh pihak kuasa hukum dari Peggy Setiawan, mengingat seharusnya jika kemudian Polda Jawa Barat menetapkan Peggy Setiawan sebagai tersangka dengan menghapuskan 2 DPO lainnya, BAP 8 tahun lalu yang masih kemudian melibatkan 3 orang DPO termasuk Peggy Setiawan ini seharusnya sudah tidak lagi dijadikan dasar oleh pihak Polda Jabar yang dibawa dalam sidang pra-peradilan hari ini. Dan kalau kita runut ke belakang lagi, Adisti dan juga saudara, bahwa kemarin dalam pernyataan yang kemudian diberikan oleh polisi bagaimana kemudian penetapan Peggy Setiawan sebagai tersangka, ini berdasarkan kecocokan saintifik begitu ya, dari wajah begitu dan juga sidik jari Peggy Setiawan yang ada di atas 90%. Hari ini pembuktian yang akan diberikan oleh pihak Peggy Setiawan untuk kemudian membantah membantah pernyataan dari pihak polisian terkait penetapan Peggy Setiawan sebagai tersangka. Ini adalah menghadirkan 5 orang saksi, di mana 5 orang saksi ini adalah 4 orang
teman dari Peggy Setiawan yang 8 tahun lalu ini keberadaannya pada malam kejadian ini tengah bersama-sama dengan Peggy Setiawan. Melihat pertanda tentang trading di mana-mana? Sebaiknya cari pertanda di chart. Buat strategi trading di OctaTrader dengan tool gambar dan indikator bawaan, lalu eksekusi order dalam beberapa klik. Mulai trading cerdas. Keep cool and joyful with Joyco. Peggy Setiawan ini tengah mengerjakan proyek bangunan di kawasan Bandung. Dan satu orangnya lagi ini adalah istri dari salah seorang teman atau saksi teman Peggy Setiawan yang hari ini juga dibawa, yakni istri dari Agus. Selain itu juga ada ahli pidana yang hari ini juga akan dimintai keterangan, dimintai pandangannya untuk kemudian pembuktian dalam agenda sidang hari ini, Adisti. Oke, itu yang saat ini tengah berlangsung adalah sepertinya Majelis Hakim dalam hal ini adalah Hakim Tunggal Eman Sulaiman tengah mengecek dulu kecocokan data dan juga informasi begitu ya soal 5 orang saksi yang kemudian dihadirkan dari pihak Peggy Setiawan untuk dimintai keterangan dalam sidang pra-peradilan hari ini, saudara. Karena kelimanya ini kemudian adalah rekan kerja dari Peggy Setiawan yang disebut-sebut bersama Peggy di malam kejadian pada saat pembunuhan Vina dan juga Eki, saudara. Baik, terima kasih jurnalis Kompas TV Vida Alatas melaporkan langsung dari Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat. Kita akan langsung menyimak bagaimana sidang pra-peradilan Peggy Setiawan hari ini dengan Hakim Tunggal Eman Sulaiman dengan agenda pembuktian yang menghadirkan 5 orang saksi dari pihak Peggy Setiawan. Berikut ini. Bukti surat ini sudah cukup? Cukup ya, berarti kita beranjak ke saksi. Sudah saksinya hadir di persidangan? Sudah. Ya, silakan dipanggil saksi-saksinya. Silakan dikasih jalan untuk saksi melewati. Itu yang mulia, saksi ahli dulu apa saksi? Ya, mau ahli dulu atau siapa dulu? Ahli dulu ya, ahli dulu yang mulia. Ya silakan pokoknya yang siap aja. Kalau ahli udah siap silakan, ahli dulu. Nanti saksi dipersiapkan aja ya. Ya, ini tidak terbuang waktu. Loh, ini mau siapa dulu ini? Izin yang mulia, saksi ahli dulu yang mulia. Ini siapa ini? Saksi fakta. Oh ya, di belakang dulu ya, di belakang dulu. Ini pemohon mau mengajukan ahli dulu. Kalau ahli nanti saksi belakangan ya setelah ahli. Silakan Bapak. Ahli ada berapa orang? 1 orang aja yang mulia. Baik ya. Pak Atta, ininya udah di-on-kan belum? Speakernya? Sudah. Ini dengan Profesor Dr. Suhandi Cahaya, SHMH MBA. Betul yang mulia. Betul ya. Saudara lahir di Palembang 22 Juli 54. Iya betul. Profesi saudara ini banyak ya, salah satunya sebagai dosen pasca sarjana Fakultas Hukum Universitas Jayabaya Jakarta.
Alamat saudara Jalan Gajah Mada nomor 10 lantai 2 Jakarta Pusat, benar? Betul yang mulia. Di sini juga pendidikan juga ini. Agamanya apa saudara? Agama Kristen. Kristen? Saudara kenal dengan pemohon Peggy Setiawan? Tidak kenal. Tidak ada hubungan keluarga juga ya? Tidak ada. Baik ya. Baik. Sebelum ahli memberikan pendapat, terlebih dahulu disumpah, silakan berdiri. Oh iya Pak. Ya. Ya. Demi Tuhan saya berjanji. Demi Tuhan saya berjanji Sebagai ahli dalam perkara ini akan memberikan pendapat soal-soal yang dikemukakan menurut ilmu pengetahuan saya dengan sebaik-baiknya dan sebenar-benarnya. Silakan duduk kembali ahli. Kepada termohon, saudara mau mengecek surat tugas ahli? Kalau mau mengecek silakan. Ya silakan, ini surat tugas. Ini juga ada kurikulum. Bisa diambil juga, ini salah satunya juga ada di kami. Ya, ada juga sama ya. Oke. Ya. Terkait dengan ahli yang dihadirkan oleh pemohon, dari termohon ada tanggapan? Tidak ada ya, berarti kita lanjut untuk pemeriksaan ahli. Ahli ya, di sini saudara dihadirkan sebagai ahli apa? Ahli hukum pidana dan acara pidana. Hukum pidana dan acara pidana ya. Baik ya. Saya yang pertama pertanyaan yang simpel dan sederhana biar masyarakat tahu karena ini diliput banyak Ya. sampai ke pelosok-pelosok. Apa sih pra-peradilan itu? Nah, itu pertanyaan biasanya dari Pra-peradilan itu ada di dalam pasal 77 KUHP, Pak. Jadi seseorang yang merasa dilanggar haknya, terutama hak asasi manusia yang dilakukan oleh penyidik, maka dia berhak untuk menuntut pra-peradilan. ya. Siapa saja yang boleh mengajukan pra-peradilan, Pak? Yang boleh mengajukan pra-peradilan adalah si calon tersangka atau tersangka ataupun kuasa hukumnya ataupun ahli warisnya. Ruang lingkup pra-peradilan itu terkait apa aja Pak dari pasal tersebut? Jadi ruang lingkup pra-peradilan itu sebagaimana pasal 77 Ya. karena salah penangkapan, salah penahanan ataupun salah penyitaan, dan ada perkembangan yang namanya the living law, maka ada penetapan salah menetapkan sebagai tersangka. Itu yang terakhir. Ada perluasan tidak sekarang objek pra-peradilan itu? Ya, ada perluasan termasuk rehabilitasi juga di sana. Dari putusan MK itu? Dari putusan MK nomor 21. Syarat sahnya untuk ditetapkan jadi tersangka itu gimana Pak? Jadi syarat sahnya untuk ditetapkan sebagai tersangka, minimum dalam penyidikan itu ada 2 alat bukti. Iya. Dan ada juga Perkap dari Kapolri nomor 6 tahun 2019, itu yang banyak dipegang oleh penyidik. 2 alat bukti itu Ya, hanya ditinjau dari segi kuantitas atau juga kualitas? kualitas dan kuantitas. Dua-duanya. Ya. Hakim pra-peradilan sejauh mana menilai kualitas dari alat bukti tersebut? Kualitas dari alat bukti tersebut yang betul-betul punya connect dengan apa yang telah dilakukan oleh tersangka dan pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik. Sebelum seseorang ditetapkan jadi tersangka, apa yang sebaiknya dilakukan oleh penyidik sesuai dengan prosedural KUHP?
Ya, sebagaimana pasal 1 ayat 10, semestinya penyidik itu memeriksa dengan selengkap-lengkapnya dan secermat-cermatnya. Dan setelah ada pemeriksaan menurut Perkap nomor 6 tahun 2019, maka sebelum ditetapkan jadi tersangka mesti ada gelar, internal gelar, atau kalau misalnya ada pengacara dari tersangka, biasanya pengacara tersangka diikutkan untuk gelar. Itu lebih fairness. Kapan penyidik itu harus mengumpulkan alat bukti? Sebelum tersangka ditetapkan atau sesudah tersangka ditetapkan? Sebelum ditetapkan jadi tersangka mesti ada alat bukti. Apakah seseorang ditetapkan jadi tersangka wajib diperiksa terlebih dahulu atau bisa juga belakangan? Jadi seseorang ditetapkan sebagai tersangka, apakah yang pertama mungkin dia tertangkap tangan? Kalau dia tidak tertangkap tangan, mungkin ada laporan dari seseorang atau dari pengaduan yang mana si pelapor itu telah memberikan alat bukti yang lengkap kepada penyidik. Jadi kesimpulan saudara, apa harus diperiksa terlebih dahulu atau tidak si calon tersangka itu? Ya, semestinya biasanya di dalam hukum acara pidana itu ada saksi pelapor, dia datang ke Polda, Polres, Polsek ataupun ke kantor polisi, bikinlah dia laporan sebagaimana pasal 108 KUHP. Nah, setelah diperiksa oleh penyidik yang piket pada waktu itu, misalnya ada bagian konsultasi kriminal umum ataupun kriminal khusus, dan setelah itu diperiksa kriminal umum, ditandatangan oleh yang jaga pada waktu itu, dan dapatlah namanya surat laporan kepada si pelapor. Nah, hasil daripada itu diperiksa oleh unit-unit masing-masing. Jadi dari tempat pelaporan 108 tadi dibuang ke belakang atau dipindahkan ke belakang dan jatuhlah pada unit harda atau jatuhan keras atau apa. Nah, di situ mulai seminggu sampai 2 minggu kemudian dipanggillah si pelapor tadi. Setelah pelapor dipanggil saksi-saksinya yang lebih lengkap. Nah, kalau misal polisi tidak yakin, maka dipanggillah ahli ikut. Nah, setelah itu sudah banyak yang diperiksa sebagai saksi ataupun sudah ada ahli, maka sebelum ditetapkan jadi tersangka, maka penyidik mesti mengadakan gelar sebagaimana Perkap nomor 16 tahun 2019, pasal 25 kalau. Apa syarat-syarat seseorang dikatakan DPO, masuk dalam kategori DPO? Seseorang kalau dikatakan sebagai DPO, dia dipanggil tidak pernah datang kepada penyidik, dan penyidik sudah capek mencarinya, tidak ketemu-ketemu, maka diterbitkanlah DPO, yang mulia. Apakah pemanggilan itu bersifat imperatif? Ya, pemanggilan imperatif. Berapa kali? Ya, paling minimum 2 kali. Saudara bilang imperatif, apakah ada dasar hukumnya terkait hal tersebut? Gimana yang mulia? Ada dasar hukumnya terkait dengan harus ada pemanggilan? Ya, mesti ada pemanggilan di dalam KUHP. Dalam KUHP? Ya. Dalam pasal apa, Pak? Lupa saya. Lupa ya, mengenai pasalnya. Yang jelas menurut saudara harus ada ada dasar pemanggilan. hukum. Iya. 2 kali minimal? Iya. 2 kali minimal. Setelah itu? Kalau tidak ada dipanggil tidak datang, itu kan kewenangan daripada penyidik, dia bisa menjemput si tersangka atau saksi ataupun apa juga. Oke. Sekarang dalam pra peradilan ada berapa macam putusan yang bisa dijatuhkan oleh hakim? Yang bisa dijatuhkan oleh hakim tuh masalah penetapan sebagai tersangka, salah penahanan, salah penangkapan, dan salah penyitaan. Syarat ininya apa? Putusannya jenisnya misalnya, apakah putusan dikabulkan, ditolak, atau ada yang lain lagi? Putusan dikabulkan, ditolak, atau tidak dapat diterima. Ada 3? Ya. Ditolak, dikabulkan, tidak dapat diterima. Kalau dikabulkan dan ditolak udah jelas lah ya. Ya. Nah, sekarang yang tidak dapat diterima itu apa? Kalau tidak dapat diterima itu materi yang diajukan oleh pemohon tuh tidak connect dengan pasal-pasal di dalam pasal 77 sampai pasal 85 KUHP. Tidak connect. Atau sesuatu permohonan atau gugatan yang kabur bisa juga jadi alasan? Iya, bisa permohonannya
obscure libel gitu. Nah, terkait obscure libel dari permohonan pra peradilan, apa sih obscure libel dalam permohonan pra peradilan? Jadi misalnya obscure libel dalam permohonan pra peradilan, umpamanya bahwa salah penangkapan, salah orangnya, atau misalnya salah penyitaan karena waktu penyitaan penyidik tidak ada izin pengadilan, atau salah subjek hukum yang mau ditangkap atau yang mau ditempatkan jadi tersangka tuh orangnya tidak betul, umpamanya kasus Sengkon dan Kata yang pernah dulu almarhum. Kalau dalam permohonan pra peradilan mencampur adukan antara materi pra peradilan dengan materi pokok perkara, apakah itu juga disebut dengan obscure libel? Ya. Menurut ahli? Ya betul. Menurut ahli ya seperti itu ya. Terkait dengan masalah pelaku atau bukan pelaku, apakah menjadi ranah dari hakim pra peradilan? Bukan. Bukan. Terkait dengan bersalah atau tidak bersalah, apakah masuk dalam ranah pengadilan pra peradilan? Bukan. Bukan. Terkait dengan error in persona, apakah termasuk wewenang dari hakim pra peradilan? Bukan. Bukan. Jadi yang harus diolah oleh hakim pra peradilan apa sebenarnya dalam putusan? Yang mana gimana pertanyaannya? Yang akan dituangkan atau diolah dalam putusan yang akan dijatuhkan, apakah hanya bersifat formalistik aja atau bersinggungan dengan materi? Bersinggungan mesti. Kenapa itu misalnya tidak dapat diterima, kenapa itu ditolak, dan kenapa itu dikabulkan. Bersinggungan? Ya. Di mana titik singgungnya? Jadi kalau misalnya seperti yang Mulia katakan tadi, apakah ini ranahnya pra peradilan, hakim pra peradilan, atau ranahnya hakim pidana? Kalau itu dimasukkan dalam satu permohonan, maka itu menjadi obscure libel. Oke, tadi saudara ahli mengatakan yang seperti error in persona tidak boleh dimasukkan dalam permohonan pra peradilan, konsekuensinya bisa obscure libel. Kalau gitu, error in persona itu bisa diajukan di mana? Itu diajukan ketika kasusnya dilimpahkan dan disidangkan kasus pidananya. Dalam pokok perkara kan ada eksepsi, ada pledoi, di mana diletakkannya? Di eksepsi. Di eksepsi. Berarti bukan di pra peradilan ya? Bukan. Oke. Silakan dari pemohon untuk mengajukan pertanyaan. Enggak. Silakan, enggak. Saudara mengatakan bahwa salah orang begitu dari domain pra-peradilan. Yang saya ingin menanyakan, kalau seumpamanya ada orang yang kemudian diduga bahwa dia pelakunya, tapi bahwasanya dia bukan pelaku, dia bisa dimasukkan dalam pra-peradilan. Salah tangkapnya itu, iya. Bisa kalau dia salah tangkap, salah tahan, salah sita, salah menetapkan sebagai tersangka. Bisa. Sebentar. Kita biar lurus dulu, biar jelas ya. Tadi salah tangkap. Sejauh mana hakim pra peradilan bisa mengatakan bahwa si A itu bukan pelakunya, bisa salah tangkap? Coba Pak. Coba diulangin yang mulia. Tadi ada istilah salah tangkap bisa masuk ke area wilayahnya hakim pra peradilan. Bagaimana bisa hakim pra peradilan itu mempertimbangkan, membuktikan dalam putusannya bahwa si A itu bukan pelakunya? Ya, kalau misalnya itu tertangkap tangan, itu kan bisa langsung. Misalnya itu bukan dia yang melakukannya, itu salah tangkap. Apakah itu nanti tidak bersinggungan sama pokok perkara? Karena nanti akan memutuskan bersalah atau tidak bersalah. Iya, atau tidak. Tadi sudah saya jelaskan yang mulia, apabila dalam tuntutan pra peradilan itu tidak mempunyai kayak kalau pendatang dua kualifikasi hukum. Dua, jadi kalau dia misalnya
masalah ini memang ranah peradilan sebagaimana pasal 77 sampai 85 KUHP, dan kalau misalnya bukan itu yang masuk dalam ranah hakim, jadi kasus pokoknya itu digabungkan, maka itu tidak bisa. Jadi kesimpulan ahli gimana terkait dengan salah tangkap? Ya kalau dia cuma salah tangkap, enggak ngomong yang lain-lain, saya rasa itu masuk ranah pra-peradilan. Pra-peradilan? Ya. Maksudnya apa buktinya untuk membuktikan bahwa salah tangkap? Harusnya si B, bukan si A. Gimana coba? Apakah itu tidak masuk ke pembuktian? Membuktikan bahwa nanti akan terkait dengan unsur barang siapa? Ya, kalau itu penyidiknya salah tangkap, mestinya kuasa hukum atau keluarga itu ngasih tahu, Pak, bahwa itu bukannya, kasus ini bukan si A yang melakukannya. Kenapa si A-nya ditangkap? Nah, itu kan masuk ke pembuktian maksudnya, Pak. Ya, tapi belum sidang pokoknya belum mulai, Yang Mulia. Nah, misalnya di saya kata ini misalnya ini bukan si A pelakunya tapi si B. Nah, untuk meyakinkan saya bahwa pelakunya si B gimana? Nah, itu kan saya bilang dengan letter aja, dengan surat, Yang Mulia. Jadi pemohon atau kuasanya tulis surat kepada penyidik, Pak, Bapak salah tangkap, Pak, yang melakukan ini bukan si A. Nah, ini saksinya dengan lengkap diajukan saksi-saksi, boleh di BAP saksi-saksinya bahwa itu bukan dia. Nah, terkait dengan saksi-saksi itu, apakah itu tidak masuk ke pokok perkara, Pak? Bukan formalitas. Sementara hakim itu hanya formalitas. Iya, itu belum sidang, Yang Mulia. Belum sidang? Iya. Ini lagi berbicara tentang sidang, Pak? Iya, belum sidang. Jadi waktu itu, jadi si yang merasa keluarganya ditangkap atau kuasa hukumnya, dia ajukan objection kepada polisinya, kepada penyidik. Oke, sekarang taruhlah masuk ke persidangan seperti yang perkara ini kan. Nah, gimana mensikapinya? Kalau misalnya sudah masuk dalam persidangan, itu permohonan tadi tidak bisa punya dua kualifikasi hukum, Yang Mulia. Jadi kalau misalnya dia salah tangkap aja yang diproses. Kalau dia salah tahan aja permohonannya. Atau kalau dia salah sita atau salah sebagai penetapan tersangka, 1 poin, nggak bisa 2 poin atau 3 poin diborong sekaligus. Jadi salah tangkap kesimpulan saudara gimana? Pra-peradilan atau pokok perkara? Jadi kalau misalnya ketahuan salah tangkap itu, kan pembuktinya mestinya di dalam pokok perkara itu sudah diperiksa saksi-saksi segalanya, ketahuan bahwa penyidik itu salah tangkap. Tapi kalau awal misalnya salah tangkap masuk dalam pra-peradilan, nanti kan obscurable itu, Yang Mulia. Gitu ya pendapat ahli, kalau dimasukkan ke pra-peradilan malah obscurable karena seyogianya harus melalui pokok perkara atau setidaknya sebelum digelar perkara sudah ada komplain gitu. Iya, sudah ada objection, ada komplain kepada penyidik. Di luar sarana dari persidangan. Iya, di luar itu. Oke, silakan lanjutkan. Saudara, yang saya ingin menanyakan bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi telah dibuatkan perluasan seperti saudara tadi menyampaikan. Iya. Penetapan tersangka. Nah, penetapan tersangka ini ketika dikaitkan dengan terjadinya error di persoalan atau salah tangkap, apakah penetapan tersangka ini bukan merupakan dari penetapan tersangka tersebut? Ya, PH. Penetapan tersangka juga banyak contoh jurisprudensi ataupun ditetapkan sebagai tersangka lantas ditahan atau ditangkap oleh penyidik, terutama kasus-kasus yang dipegang oleh KPK tuh. Nah, itu memang termasuk ranah pra-peradilan. Ya. Saya ingin menegaskan bahwa salah tangkap supaya kita dapat gambaran tegas bahwa salah tangkap itu adalah ranah dari pra-peradilan. Betul. Masuk dalam lingkup penetapan tersangka ya. Iya. Kemudian saya ingin menanyakan bahwa dalam menetapkan seorang DPO apakah dia disyaratkan secara lain? Jadi kalau untuk menetapkan seseorang sebagai DPO, yang ditetapkan sebagai DPO itu mesti dipanggil dulu, ada surat panggilannya. Iya. Iya. Saya bertanyakan, boleh nggak seumpama
ditetapkan sebagai DPO 2010. Ya. Tapi dia tidak pernah ditetapkan sebagai tersangka di 2010. Tapi dia ditetapkan tersangka itu di 2015. Dan tidak pernah disampaikan kepada yang bersangkutan bahwa dia adalah DPO atau juga dia tersangka. Dia juga tidak pernah menerima surat panggilan. Apakah penetapan dengan cara-cara pembuktian seperti ini bisa dilegalkan oleh hukum? Tidak bisa dilegalkan oleh hukum. Kenapa? Panggilan sebagai tersangka itu sudah satu imperatif, mesti dipatuhi oleh penyidik. Apalagi misalnya kalau penyidik misalnya main kayu, tinggalkan aja dengan kelurahan kayak pengadilan juga. Sudah kewajiban titip di kelurahan aja, dan itu salah. Sama kayak kalau misalnya dalam gugatan cerai itu nggak datang main kayu penggugatnya, panggil nggak tahu lagi di mana alamat pihak tergugat, itu ya sama. Oke, saya ingin sedikit masuk pada apakah boleh ketika seorang polisi atau seorang penyidik datang ke rumah seseorang, Pemohon mic-nya didekatkan. apakah boleh secara hukum atau secara Tuhan seseorang penyidik atau pihak kepolisian datang ke rumah seseorang yang kemudian melakukan penyitaan dengan penyitaan terhadap barang bergerak, kemudian tidak ada suratnya atau tidak pernah ada surat terhadap barang penyitaan tersebut? Apakah itu boleh? Tidak boleh pihak. Tidak boleh. Iya, karena penyitaan yang dilakukan oleh penyidik itu ada dua macam. Pertama, dia mesti ada izin sita dari pengadilan. Kalau dia sudah menyita, itu dalam waktu 3 hari, dia mesti ada persetujuan sita dari pengadilan juga. Jadi itu dalam 3 hari dia berkewajiban melakukan sita. Saya mau kasih contoh lagi kepada Bukan melakukan sita, ya. Jadi kalau dia sudah nyita, kalau sebelum nyita dia mesti dapat izin dari pengadilan. Kalau dia tidak bawa izin dari pengadilan, dia bisa nyita langsung karena takut hilang atau apanya benda-benda itu, maka setelah dia nyita, dia mesti ada setelah 3 hari mesti ada persetujuan dari pengadilan. Ya, kalau ini tidak ada dua-duanya, ya penyidiknya salah. apakah waktu 3 hari tersebut itu diatur dalam undang-undang? Ada dalam KUHP. Ada dalam Ya. Jadi kalau seumpama tadi ahli mengatakan dia itu dibatasi oleh 3 hari. Kalau seumpama, apakah bisa didispensasi ketika penyidik memberikan informasi 1 bulan? Nggak bisa. Tidak bisa. Nggak bisa. Itu dianggap bahwa penyitaan tersebut adalah ilegal. Ilegal. Apakah ini masuk dalam ranah pra-peradilan? Ya kalau misalnya penyitaannya ilegal itu masuk dalam pra-peradilan. Saudara ahli, tadi juga saya simak bahwa penetapan tersangka itu saudara ahli mengatakan minimal 2 alat. Minimal 2 alat bukti, Ya. kemudian orang bisa ditetapkan sebagai tersangka. Ya. Merujuk dari pasal 184 Ya. itu yang poin yang pertama itu kan adalah keterangan Saksi. kemudian keterangan Ahli. kemudian keterangan Surat ya, bukti surat. kemudian Petunjuk kemudian tersangka. keterangan terdakwa. Ya. Oke. Kalau keterangan terdakwa ini kan ranahnya pengadilan. Ya betul. Yang saya ingin menanyakan, apakah cukup keterangan saksi untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka hanya dibekali oleh keterangan saksi dan keterangan ahli? Apakah cukup itu bisa kemudian menetapkan seseorang sebagai tersangka? Kalau keterangan ahli aja, itu namanya unus testis, ada di dalam KUHP pasal 185. Unus testis itu apakah hanya untuk saksi atau ahli juga? Untuk saksi, satu cuma saksi. Jadi kalau saksinya cuma satu yang menerangkan, atau misalnya dia 2 saksi, tetap dihitung saksi 1. Maksud saya ini masih dalam kebijakan menetapkan seseorang tersangka kan minimal 2 ada. Iya betul, iya. Apakah
dua alat bukti tersebut cukup saksi saja Ya. dan keterangan ahli saja. Apakah ini bisa dikualifikasi sudah memenuhi kriteria? Sebetulnya di dalam KUHP itu yang diperlukan 184 dua alat bukti yang sah. Ya. Ya. Makanya saya katakan bahwa pijakannya seorang penyidik dalam menetapkan tersangka itu kan harus minimal dua alat bukti yang sah. Ya. Ya kan? Kalau alat buktinya itu kemudian hanya saksi saja dan ahli saja, apakah itu relevan untuk menetapkan sesuatu sebagai tersangka? Mestinya ada alat bukti yang lain sebagai Ya, yang pokok. misalnya gini, penyidik ini udah punya dua nih, menurut penyidik, saya punya dua nih. Dua itu apa? Saksi dan ahli. Ya. Tadi saudara ahli mengatakan harus ada dua alat bukti yang berbeda. Ya, betul. Saksi dan ahli itu dua alat bukti yang berbeda atau sama? Saksi dan ahli. Ahli itu dia lebih pokok menjelaskan masalah hukum acara. Enggak, bukan masalah itunya, Pak. Ya. Termasuk alat bukti bukan? Ya, termasuk di dalam situ. Beda enggak saksi dan ahli? Beda enggak saksi Beda. ahli? Beda. Beda. Seperti saksi, ahli, surat, Ya, keterangan surat, terdakwa, keterangan beda itu sama ya. petunjuk. Nah, cukup enggak penyidik itu hanya punya saksi dan ahli? Saksi Menurut dan pengetahuan ahli saudara, mengenai sebagaimana pendapat saudara, ya. pasal 184 KUHP tuh. Ya. Sebetulnya kalau kita nilai yang apa yang diterangkan oleh saksi dan apa yang diterangkan oleh ahli itu belum cukup mestinya. Mestinya ada petunjuk yang lain lagi. Apa itu? Harusnya apa? Ada alat bukti yang lain. Nah, Ya. oke. Ada petunjuk tadi. Ya. Terus misalnya penyidik itu menyimpulkan keterangan saksi dan keterangan ahli bersesuaian. Mereka menyimpulkan itu ada petunjuk. Apa bisa seperti itu? Mestinya ada gelar lagi yang mulia. Ada yang baru lagi. Bukan ada digelar tuh, sebagaimana Perkap 16 tahun 2019 Perkapnya ada gelar Kapolri. perkara. Ada gelar tuh. Oke, dari gelar perkara pun disimpulkan seperti itu. Gimana? Ya, kalau gelar perkara itu mestinya tersangka atau kuasa hukumnya mesti dipanggil untuk membela diri yang mulia. Iya, enggak, ini bukan terkait itunya. Terkait keabsahan untuk penetapannya itu, Pak. Iya, kalau sudah ada gelar ya. Sah atau tidak? Penetapan dianggap sah kalau sudah ada gelar. Dianggap sah kalau sudah ada gelar perkara, Ya. walaupun alat buktinya saksi, ahli, dan petunjuk dari keterangan dua alat bukti itu. Iya. Oke, lanjut silakan. Tadi dengan bersandarkan sebatas keterangan saksi dan keterangan ahli, apakah saya ingin bertanya, apakah itu sah menurut saudara ahli? Iya, untuk menetapkan itu sebagaimana Perkap Kapolri nomor 16 tahun 2019 mesti ada gelar pihak. Ada gelar dulu. Yang saya maksud begini, saudara, bahwa untuk ditetapkan oleh tersangka seseorang itu harus dua alat bukti. Betul. Persoalan gelar, saya tidak masuk di situ karena gelar itu bukanlah yang menjadi syarat untuk menetapkan orang berdasarkan putusan mahkamah konstitusi. Iya. Harus dua alat bukti. Iya. Ada satu kenapa? Tidak. Kenapa? Karena saksinya kan satu. Sedangkan ahli kan bukan saksi sebagaimana KUHP itu. Sedangkan kalau saksi satu sebagaimana pasal 185 ayat 2 kalau nggak salah itu dianggap saksi yang unus testis. Ya, saya paham benar saksi unus testis. Pada prinsipnya kan begini. Entah dia satu orang saksi Iya. atau kemudian dia satu saksi. Iya. Itu kan tetap Satu. Iya. Tetap satu kan? Iya, betul. Oke, saya tidak mengatakan bahwa saksi itu hanya seorang. Tapi saya mengatakan bahwa saksi itu terpenuhi. Iya. Oke, pijakan ini. Kemudian, keterangan ahli. Kalau pijakannya hanya sekedar keterangan saksi kemudian ditimpali oleh keterangan ahli kemudian menjadikan orang tersangka. Yang saya ingin mengatakan begini. Berarti ahli itu menjadikan rujukan pendapatnya dia berdasarkan keterangan saksi dong. Apakah seperti itu? Iya. Saya dikatakan. Jadi keterangan ahli di situ dia cuma mengacu pada keterangan saksi, tidak ada dengan bukti-bukti yang lain. Berarti apa yang diterangkan oleh ahli itu jadi tidak valid. Tidak valid. Iya. Kalau begitu untuk mendudukan
menunjukkan orang sebagai tersangka dengan kualitas minimal 2 alat bukti itu, saya ingin lebih mempermudah pertanyaan saudara. Apakah saksi dengan bukti surat, atau saksi dengan ahli, atau saksi dengan petunjuk, atau harus terpenuhi semua? Yang lebih bagus tuh terpenuhi semua. Enggak, minimal, ahli minimal. Ya, minimal ada saksi dan ada bukti surat. Bukti surat. Ya. Ya. Yang berhubungan. Kalau saya bahwa kalau ahli itu kan bisa menyampaikan, dia tidak melihat ahli menyampaikan. Iya. Subjektif. Nah, ini sebentar ya. Bukti suratnya misalnya keterangan saksi. Bukti suratnya adalah visum. Cukupkah itu? Ya, kalau bukti suratnya ada visum, ya dokter yang bikin visum itu diperiksa juga. Iya. Nah, udah cukup itu. Iya. Cukup. Ada visumnya. Sah itu. Iya. Oke, lanjut. Jadi ditempatkan pada saksi dan bukti surat. Iya, bukti surat lebih objektif. Banyakan mana? Beban hidup atau rasa susu Cimory? Tahu berdasarkan BAP saksi itu aja yang dia pelajari dan dia kasih pendapat. Oke, selanjutnya. Apakah di tingkat penyidik atau di tingkat polisi bisa menggunakan alat bukti? Boleh aja. Iya. Kalau boleh saja, bahwa berdasarkan pasal 188 Ya. ayat 2-nya, kemudian itu menegaskan bahwa petunjuk itu bersumber dari keterangan saksi, bukti surat, Ya. dan ada juga dan keterangan terdakwa. Ya. Kalau saya berasumsikan bahwa petunjuk itu hanya bisa digunakan oleh yang mulia majelis hakim, apakah saudara menggunakan? Sebenarnya petunjuk itu bisa di luar persidangan atau hanya di persidangan, misalnya oleh hakim, oleh penuntut umum, oleh penasihat hukum. Dalam persidangan. Atau penyidik juga bisa. Dalam persidangan. Nah, makanya tadi ada pertanyaan seperti itu. Ya. Apakah boleh penyidik menarik petunjuk? Dalam persidangan yang Dalam mulia. persidangan. Ya. Berarti kesimpulannya penyidik boleh tidak? Kalau penyidik nggak mungkin sidang, karena sekarang aja pra peradilan. Ya. Ya itu Gimana, resiko. Resiko yang mulia kalau memang digunakan oleh penyidik, ya mungkin dari Ya, pihak dikembalikan kepada aturan ahli, Ya. dikembalikan kepada KUHP. Boleh tidak? Ini pertanyaan dari. Kalau aturan dalam KUHP tuh 184 tetap sah, itu ada petunjuk tuh. Ada sah. Ya. Ya, itu pendapat ahli yang saudara ajukan ya. Ini pendapat ahli. Silakan. Artinya walaupun kami yang mengajukan ahli tersebut, kami tetap berharap bahwa Ya. Ya, ini justru menunjukkan objektif. Berarti tidak ada briefing dari awal ya. Oke. Tidak ada konflik interest saya, Ya, nggak ada. Lanjut. kalau itu bisa digunakan oleh sebagai petunjuk, kita merujuk kepada pasal 188 ayat 2. Petunjuk itu sumbernya melalui tiga tadi. Ya. Adalah saksi, Betul. kemudian surat, dan bisa menjatuh. Ya. Tidak masuk dong di keterangan ahli, tidak masuk. Ya, jadi kalau misalnya itu keterangan terdakwa, itu belum ada terdakwanya, pada waktu itu masih tersangka. Saya katakan, pertanyaan saya, apakah polisi atau penyidik boleh menggunakan petunjuk itu atau tidak boleh, atau petunjuk itu hanya boleh digunakan oleh yang mulia? Iya, sebetulnya kalau kita lihat masalah pasal 188 ayat 2 KUHP, itu kalau misalnya disebutkan terdakwa, pada waktu itu terdakwa belum jadi terdakwa, dia masih jadi tersangka. Nah, untuk yang melarang itu kan belum ada PP atau belum ada SEMA Mahkamah Agung atau belum ada permanya. Yang saya mau menanyakan, saya sederhana, apakah seorang penyidik atau kepolisian dalam menentukan tersangka
boleh menggunakan keyakinannya. Nggak boleh. Keyakinan itu milik siapa? Milik hakim. Iya. Ya oke, kalau di persidangan milik siapa keyakinan? Ya milik hakim. Kalau keyakinan hanya untuk hakim kan? Ya. Kalau tadi petunjuk Ya, milik itu siapa? mungkin milik Pak Hakim juga sebetulnya Enggak. kan. Apakah milik keseluruhan petunjuk? Ya, keseluruhan bisa. Semua bisa, Ya. kecuali keyakinan. Keyakinan milik hakim. Itu pendapat ahli ya, setuju atau tidak setuju. Kalau setuju silakan, kalau tidak setuju. Kalau gitu langsung lagi bahwa apakah yang dimaksud dengan pasal 88 ayat 2 itu KUHP itu sudah menegaskan bahwa ini sudah ada melalui tiga poin ini. Ya. Kalau kemudian bisa petunjuk itu digunakan oleh pihak kepolisian. Ya, sepanjang semestinya yang namanya terdakwa itu mesti ada sidang baru bisa ada terdakwa, mesti ada sidang. Karena ada kriteria bahwa di situ keterangan terdakwa Iya. dan terdakwa itu berada di persidangan, ya kan? Ya. Maka seharusnya bisa menggunakan petunjuk itu adalah only Pengadilan, ya, hakim. ya, kira-kira seperti itu. Betul, tapi di dalam KUHP itu sudah dijelaskan, cuman interpretasinya tergantung pada judgment law lah, tergantung pada hakim itu sebetulnya. Kalau di common law. Kesimpulannya apa nih? Biar dicatat oleh Bapak. Kalau kesimpulannya saya bilang itu tergantung pada judgment law, tergantung pada pengadilan hakimnya yang menilai itu nanti, karena Ya. itu sudah disebutkan terdakwa. Di dalam kepolisian belum ada terdakwa, yang ada tersangka. Oke, petunjuk itu kesimpulannya hanya oleh hakim aja atau di luar hakim juga boleh? Hakim saja di dalam Hakim pengadilan. aja. Ya. Oke, nggak masalah. Petunjuk dan keyakinan hanya milik hakim. Ya. Penasehat hukum dan penuntut umum misalnya bisa? Untuk Bisa petunjuk? cuman mohon aja yang mulia. Hah? Bisa cuman mohon aja. Mohon? Yang ajukan permohonan. Kalau yang menentukan itu kan hakim semuanya. Enggak. Karena sudah disebutkan sebagai terdakwa, itu masuk dalam ruang lingkup hakim atau pengadilan. Petunjuk itu kan lahir dari kesimpulan. Iya betul. Keterangan si A, keterangan B bersesuaian. Akhirnya Ya. disimpulkan, oh jadi petunjuk nih, gitu kan? Ya. Emang nggak boleh orang berkesimpulan, menarik dari keterangan, dari bukti-bukti, nggak boleh nggak? Misalnya dalam pledoinya dituangkan, berdasarkan ini lahirlah petunjuk seperti ini, ada nggak boleh nggak penasihat Ya. hukum? Ya. Boleh nggak penasihat hukum seperti itu berkesimpulan menarik Ya. petunjuk dari keterangan saksi ke saksi? Iya, keterangan kalau saksi. pihak mau ngomongkan begitu, boleh-boleh aja, tapi finalnya kan di tangan hakim tetap yang mulia. Ya. Ya. Lanjut silakan. Jadi saudara ahli, kemudian yang saya ingin penegasan dari saudara ahli bahwa saya masuk kepada Iya. apakah boleh di dalam penetapan tersangka jadi katakanlah seperti ini, sebelumnya dia dinyatakan DPO. Ya. Sebelumnya dia dinyatakan DPO, tapi yang saya katakan tidak diberikan surat apapun. Kemudian 5 tahun kemudian atau 4 tahun kemudian dia baru ditetapkan sebagai tersangka. Apakah itu boleh? Kalau dia ditetapkan sebagai tersangka, berarti dia belum pernah dipanggil sebagai terlapor atau belum pernah dipanggil sebagai saksi. Tahu-tahu 5 tahun kemudian ditetapkan sebagai tersangka, belum ada pemeriksaan yang lain, belum ada gelar. Iya, itu kan salah. Ya, berdasarkan Perkap Kapolri nomor 16 tahun 2019. Ya silakan. Ya, saudara saksi, Ahli. saudara ahli, maaf, saudara ahli, apa pendidikan saudara ahli? Ya, saya pendidikan S3 dari UI sampai ke Jayabaya. Lantas saya ngajar di Filipina dan ikut postdoctoral degree di Filipina dan lulus
dan dikukuhkan sebagai profesor dari Filipina dan mesti ngajar 5 tahun di Filipina. Oke, yang kedua, berapa lama sudah menjadi ahli? Saya menjadi ahli sejak tahun 2005 sampai sekarang tuh, dan saya sudah sidang dan di BAP oleh ahli, baik oleh penyidik, penuntut umum maupun oleh pengadilan, sidang hampir 250 kali di seluruh Indonesia. Oke. Saya mau buat supaya ini pra-peradilan ini menjadi terang benderang. Ya. Jadi saya mau bertanya lagi, apa dasar hukum permohonan pra-peradilan? Dasar hukum permohonan pra-peradilan adalah yang terdapat di dalam KUHP pasal 77 sampai dengan pasal 85 KUHP. Oke. Apakah penetapan tersangka termasuk dalam ranah lingkup pra-peradilan? Perasaan udah deh itu pertanyaan. Tadi sudah. Itu udah. Oke. Yang lainnya, yang belum. Apakah sejak kapan penetapan tersangka termasuk dalam ruang lingkup pra-peradilan? Ya, penetapan tersangka termasuk dalam ruang lingkup pengadilan itu semestinya ada dalam satu putusan jurisprudensi yang pada waktu itu Wakapolri Dr. Andes Budi Gunawan ditetapkan oleh KPK sebagai tersangka. Maka digugatlah pra-peradilan KPK-nya dan KPK-nya kalah. Penetapan itu tidak sah. Itu yang pertama. Yang kedua, ada lagi penetapan tersangka terhadap Hadi Purnomo, Dirjen Pajak, yang menetapkan juga KPK. Digugatlah, dituntutlah pra-peradilan KPK itu, dan akhirnya KPK kalah. Maka penetapan sebagai tersangka itu dianggap tidak sah. Yang ketiga itu Abdul Fattah, ditetapkan oleh KPK juga sebagai tersangka, lantas dituntut pra-peradilan dan KPK-nya kalah. Yang keempat, ada putusan dari MK nomor 21 di mana ada persyarat-syaratan untuk penetapan sebagai tersangka yang ditanyakan oleh Pak Hakim tadi. Yang kelima, yang terakhir ini adalah penetapan sebagai tersangka kepada mantan Wamenkumham dan dituntut pra-peradilan, nyatanya KPK juga kalah. Dan ini penetapan pra-peradilan lagi yang saya jadi ahli di sini. Oke. Saudara ahli tahu kita bersidang di sini pra-peradilannya pemohon memohon pra-peradilan ini terhadap siapa? Terhadap penetapan tersangka. Siapa? Peggy Setiawan. Oke. Bagaimana pendapat ahli terhadap Peggy Setiawan yang ditetapkan sebagai tersangka dengan alasan ikut terlibat kasus pembunuhan pada tahun 2016 yang kemudian langsung ditahan tanggal 21 Mei. Keberatan Yang Mulia, itu sudah masuk ke pokok perkara. Enggak, sekarang pertanyaannya apa? Pertanyaannya apa? Oke, pertanyaan berikutnya. Tolong ahli berikan beberapa contoh. Contoh seorang yang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik. Kemudian penyidik dituntut pra-peradilan dan tersangka dibebaskan. Sudah bahasan tadi. Oh, tadi. Ya. Tadi yang KPK itu ya. Iya, yang 5 kasus tadi. Oke, yang berikutnya, saudara ahli, ya. Apa dasar hukum penetapan sebagai tersangka menurut putusan Mahkamah Konstitusi dan Perkap Kapolri? Tolong dijelaskan. Ya, kalau misalnya Perkap Kapolri tadi itu mesti ada gelar, dari gelar itu baru bisa ditetapkan sebagai tersangka. Kalau berdasarkan putusan MK itu mesti ada 2 alat bukti yang sah sebagaimana pasal 184 KUHP. Ya, yang terakhir.
apakah boleh laporan polisi 170 dan 351, tapi yang disidangkan 340? Nggak bisa. Jadi antara laporan dengan yang disidangkan melenceng sudah. Nggak bisa begitu. Jadi Ya, itu ya gini, misalnya ada orang yang melaporkan misalnya kan, Iya. nah, apa 338, tiba-tiba ketika dilimpahkan ke persidangan jadi 340 oleh jaksa, boleh enggak seperti itu? 340. Nah, ternyata Iya. ada berencananya nih, misalnya. Iya, kalau laporannya 338 itu nggak ada 340-nya, mestinya nggak bisa, Yang Mulia. Kan yang melapor mah nggak tahu pasal, kadang-kadang ada pembunuhan nih, gitu kan? Bisa. Iya. Gitu. Berarti jaksanya kurang teliti untuk ngambil dari polisi itu. Tapi Jadi berarti jaksa tidak boleh merubah. nggak bisa. Kalau kata polisi 338, Iya, 338 tidak boleh basicnya begitu. dirubah jadi 340. Iya, nanti besok-besok dari 310 jadi 338 pula nanti besok-besok begitu. Itu pendapat ahli. Oke, lanjut. Nggak bisa. Dilanjutkan Yang Mulia. Baik, terima kasih Yang Ahli. Karena ini kita menyidangkan kasus klien kami atas nama Peggy Setiawan, saya langsung menyebut namanya. Di DPO ditulis namanya Peggy alias Peron. Iya. Oleh polisi, dalam hal ini Polda Jawa Barat menangkap klien kami bernama Peggy Setiawan. Menurut mohon izin Pak yang mulia bahwa ini sudah masuk materi. Ya, kita Jadi pengen belum. Oke. Jadi sudah masuk materi, silahkan. Sebentar. Pertanyaannya apa? Mohon izin Yang Mulia. Pertanyaannya, di DPO atas nama Peggy alias Peron, sementara yang ditangkap Peggy Setiawan. Bagaimana dalam hal tersangkanya? Itu gugur atau tidak? Itu menurut saya. Bagaimana menurut keterangan ahli? Itu masih masuk ke pra peradilan atau bukan? Ya, itu masih masuk pra peradilan karena salah tangkap. Salah tangkap. Oke, dijawab. Bagaimana ahli? Tolong dijelaskan pada kami. Itu salah tangkap. Salah tangkap berarti, yang saya jelaskan biar nanti panitera catat. Ya. Berarti tersangkanya bisa digugurkan. Penetapan tersangkanya. Konsekuensinya apa? Konsekuensinya itulah digugat, nanti kan penetapan itu dinyatakan tidak sah dan otomatis penangkapan ataupun apa mesti digugurkan. Berarti gugur ya? Ya. Oke, terima kasih. Yang mulia. Gak usah disoraki atau ditanggapi, ini bukan pertunjukan ya. Tahan aja, kalau nanti mau ketawa nanti di luar, dikumpulkan dulu dah. Silakan lanjut. Izin Yang Mulia, posisi saya sambil berdiri karena posisi di belakang ya. Iya. Saudara saksi ahli, bagaimana status tersangka apabila berkas yang sudah dilimpahkan ke kejaksaan kemudian diteliti oleh kejaksaan, selanjutnya kejaksaan mengembalikan berkas tersebut untuk dilengkapi karena syarat formil dan materialnya tidak terpenuhi. Terima kasih. Iya, jadi kalau berkas dikembalikan oleh kejaksaan, maka berkas itu mesti ditambah atau diperbaiki oleh penyidik. Mengapa dikembalikan oleh kejaksaan? Karena berkas itu belum lengkap. Ada sesuatu yang kurang dalam berkas itu, sebagaimana persyaratan di dalam pasal 184 KUHP. Silakan, ada lagi? Masih ada? Ya, izin melanjutkan pertanyaan yang mulia. Ahli, menurut Amdi Hamzah, pelanggaran hak asasi manusia itu tempat mengadunya di pra peradilan. Betulkah demikian? Mohon dijelaskan. Jadi masalah pelanggaran hak asasi manusia itu belum masuk ruang lingkup pra peradilan. Itu pendapat Profesor Andi Hamzah yang sudah di recognition, sudah diakui cuma 4 tadi: salah tangkap, salah tahan, salah sita, dan salah menetapkan sebagai tersangka. Kalau pelanggaran HAM itu di mana diadilinya? Kalau pelanggaran HAM ya gugat di pengadilan. Pengadilan mana? Baik, saya lanjutkan. Pengadilan negeri.
HAM. Pengadilan HAM. Ya, lanjut. Baik, saya lanjutkan. Pra peradilan itu merupakan pengawasan terhadap upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik maupun penuntut umum. Betul. Seumpama terjadi salah tangkap, bukankah itu melakukan pelanggaran HAM terhadap seseorang? Iya. Masuk pelanggaran HAM. Kalau masuk pelanggaran HAM, itu PH mesti nuntutnya di pengadilan HAM dengan tuntutan ganti rugi. Kalau misalnya masalah salah tangkap itu, untuk membuktikan bahwa itu salah tangkap, itu mesti satu fokus aja, itu masuk dalam ranah pra peradilan. Baik, coba saya ingin memperjelas pertanyaan saya, Ali ya. Menurut Amdi Hamzah 1986.210, pra peradilan merupakan tempat mengadukan pelanggaran hak asasi manusia. Ini menurut Amdi Hamzah, kan begitu ya. Yang memang pada kenyataannya penyusunan KUHP banyak disemangati dan merujuk pada hukum internasional yang telah menjadi international customary law. Ya. Mohon diterangkan. Jadi pendapat dari Profesor Andi Hamzah tadi itu belum termasuk apa yang dilegalize oleh pengadilan atau oleh undang-undang yang lain. Jadi belum ada contoh kasusnya yang sudah jadi jurisprudensi. Memang di dalam peradilan internasional, kebetulan saya dosen juga hukum pidana internasional, itu biasanya dilakukan di Belanda tuh, dengan istilahnya Mahkamah Internasional, Mahkamah Pidana Internasional. Oleh karena itu, apa yang dikatakan pendapat Profesor Dr. Andi Hamzah itu belum ada contoh kasusnya atau yang sudah jadi jurisprudensi kayak Budi Gunawan atau misalnya Pak Menkumham atau misalnya lagi yang Dirjen Pajak tuh, itu sudah ada contoh. Nah ini kan belum ada satu jurisprudensi yang menyatakan bahwa pelanggaran HAM itu termasuk ranah dari pra peradilan sebagaimana pasal 77 sampai 85 KUHP. Itulah pendapat ahli. Baik, Ali, saya lanjutkan. Demi kepentingan hukum, bolehkah polisi melawan atau merubah putusan pengadilan yang sudah ingkrah? Nggak boleh. Tidak boleh. Iya. Kami sebut contoh ya. Di dalam putusan Pengadilan Negeri Cirebon tahun 2017, seperti yang tadi rekan kami sampaikan, daftar DPO salah satu diantaranya adalah Peggy alias Perong, tinggi badan 160, ya, rambut keriting, kulit hitam, beralamat di Banjarwangunan, Kecamatan Mundu. Yang ditangkap adalah Peggy Setiawan, ya, tinggi 160, katakanlah begitu karena standar Indonesia ya, rambut lurus, alamat Kepompongan, Kecamatan Talun. Nah, artinya dalam hal ini polisi merubah daftar DPO. Pertanyaan aja. Ya, apakah itu boleh dilakukan oleh polisi? Tidak boleh. Tidak boleh. Berarti polisi harus menangkap orang yang berada di daftar DPO sesuai dengan daftar DPO. Ya, terima kasih. Jangan ditepuk tangan ya. Saya juga mau tepuk tangan juga, ditahan. Semuanya harus menahan. Ya. Iya, kalau semuanya tertawa ini kayak lawak kita. Iya. Lanjut, silakan kalau ada lagi. Saya lanjutkan. Yang baru ya, pertanyaan baru jangan. Ya. Saudara ahli ya, kita berbicara masalah prosedur penangkapan dan penahanan. Yang pertama itu adalah prosedur penangkapan terhadap seseorang yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana berupa apa saja. Ya. Dalam proses penangkapan itu berdasarkan pasal 18 ayat 3 KUHP menyatakan bahwa segera setelah penangkapan dilakukan terhadap seseorang yang dijadikan tersangka, saat itu juga
harus diberitahukan kepada keluarganya atau penasihat hukumnya. Dan jika hal ini tidak diberitahukan setelah penangkapan, apakah itu melanggar prosedur? Melanggar KUHAP. Melanggar KUHAP ya? Makasih Pak. Tadi saya kembalikan lagi ke jawaban Bapak yang menyatakan bahwa seseorang yang dijadikan DPO dalam suatu tindak pidana, kemudian setelah jadi DPO dia menghilang, dicari sama penyidik selama beberapa tahun, beberapa tahun, kemudian ditangkap. Saudara saksi tadi menyatakan bahwa seseorang yang menjadikan DPO terlebih dahulu harus dipanggil untuk diperiksa sebagai saksi ataupun dikonfirmasi di tingkat penyidikan. Betul. Ya Pak ya. Apabila yang bersangkutan segera setelah dia ditetapkan sebagai DPO, kemudian dia tidak dipanggil sebagai saksi atau konfirmasi terlebih dahulu di tingkat penyidikan, apakah kemudian dia dijadikan sebagai tersangka dan ditangkap, apakah itu melanggar prosedur? Ya, sebetulnya kalau dipanggil, ditetapkan sebagai tersangka, dipanggil langsung ditahan atau ditangkap, itu menyalahi prosedur. Menyalahi ya? Ya perlu dicatat karena Pak Panitra catat ini, itu menyalahi prosedur ya? Pokoknya dari awal sampai akhir kita catat. Oke. Cuma yang tepuk tangan aja yang nggak dicatat. Iya. Terima kasih Pak. Ada lagi pertanyaannya yang lain, jangan yang diulang-ulang. Baik, terima kasih Yang Mulia. Saya ucapkan terima kasih kepada Yang Mulia karena Yang Mulia tadi mau tepuk tangan juga ternyata. Mana saya? Alhamdulillah, terima kasih Yang Mulia. Jangan menyimpulkan. Oke, siap. Terima kasih Yang Mulia. Di sini saya mau bertanya pada saksi. Saudara ahli. Orang dijadikan tersangka dalam kasus pembunuhan. Apalagi kasus pembunuhan berencana 340. Apakah cukup dengan alat bukti yang menggunakan ijazah, KTP, foto, dan keterangan saksi yang sangat diragukan? Menurut saksi bagaimana terhadap tersangka itu? Itu masalah kematian atau pembunuhan itu melanggar hak asasi manusia atau melanggar HAM. Oleh karena itu semestinya penyidik mestinya memenuhi ketentuan sebagaimana pasal 184 KUHAP. Ya, terkait dengan alat bukti yang meragukan tadi. Iya. Jadi kalau ada alat bukti yang meragukan dia mesti lengkapin semua supaya penyidik juga lebih aman, Yang Mulia. Yang menilai yang meragukan itu siapa, Pak? Yang bisa menilai itu nanti sampai ke pengadilan. Kan misalnya dalam majelis kalau sudah dikasih register kasus pidananya. Kalau di pra-peradilan bolehkah hakim pra-peradilan ini alat buktinya meragukan, ini sah, boleh nggak? Itu bukan ranah pra-peradilan. Kalau untuk menilai alat bukti bukan ranah pra-peradilan ya. Oke, lanjut. Jadi saksi gini loh saksi. Saya sebenarnya saudara ahli. Saya ahli saja digini ahli. Saya mau bertanya pada ahli ini kan mentersangkakan orang loh. Maksud saya dalam hal ini, apakah memang bukan wewenangnya sidang pra-peradilan? Jadi gini loh, maksud saya, ini kan alat buktinya sangat lemah, kualitasnya nggak ada. Kalau begini terus ya, bagaimana kepastian hukum terhadap di Indonesia ini? Ada kasus pembunuhan, ya ambil aja ijazahnya, ambil KTP, cari saksi, kan gitu loh. Menurut saya, mohon izin Mulia, saya tambahkan sedikit. Jadi maksud saya, apakah mentersangkakan orang tersebut bagaimana? Menurut saksi sah atau tidak? Kalau hanya menggunakan alat bukti seperti itu? Iya, kurang banyak tuh alat bukti. Nah berarti masih diragukan kan? Iya. Wewenangnya pra-peradilan kan?
Betul itu. Nah, berarti saya mohon izin Yang Mulia agar panitera mencatat. Berarti ini adalah wewenangnya daripada sidang pra-peradilan. Gini, kita luruskan dulu. Boleh aja diajukan ke pra-peradilan. Ya. Tapi terkait pengujian, ini meragukan, ini sah. Saya ulangi lagi. Saya berhak nggak? Oh Ya. ini meragukan nih. Iya, itu majelis yang hakim tunggal pra-peradilan yang punya hak. Boleh. Ya. Oh ini keterangannya meragukan. Iya. Meragukannya itu apa? Istilah meragukan. Tidak bisa dipercaya. Keyakinan. Ya, keyakinan hakim. Pra-peradilan bisa menggunakan keyakinan? Iya. Bisa. Bukan hakim pokok perkara. Pokok perkara lebih-lebih Yang Mulia. Formalitas juga ada unsur keyakinannya. Iya, kalau misalnya hakim tunggalnya nggak yakin, jadi nanti hakim tunggalnya salah mutus juga. Apakah saya dalam mengadili menyatakan tidak sah secara meyakinkan? Apakah ada putusan pra-peradilan? Nggak ada. Nggak ada. Iya. Kalau memang tidak ada, kenapa menurut ahli itu hakim Ya itu mungkin sementara dalam pokok perkara keyakinan itu dimasukkan. Di Telah dalam- terbukti secara sah dan meyakinkan. Tidak terbukti secara sah dan Iya. meyakinkan. Di dalam putusan pra-peradilan yang saya baca, yang pra-peradilan itu kebenaran material. Material, berarti masuk ke materi ya. Ya, material wahid. Lanjut silakan. Mohon izin, saudara ahli, yang dimaksud dengan belum lengkap secara formil material itu menurut ahli bagaimana? Kok kata jaksa hingga belum memenuhi unsur-unsur pidana? Bagaimana tanggapan dari ahli? Jadi kalau belum memenuhi unsur-unsur pidana, itu di dalam tindak pidana itu legalitas. Misalnya apa unsur-unsur yang terjadi, misalnya kalau pasal pembunuhan unsurnya apa-apa, itu ajas legalitas. Yang kedua itu ada namanya doktrin tentang pertanggungjawaban pidana yang terdiri daripada offset, actus reus dan mens rea. Apabila ajas legalitas itu tidak terbukti, maka terdakwa mesti dibebaskan oleh hakim. Tetapi kalau ajas doktrin pertanggungjawaban pidana tidak terbukti satu saja, maka terdakwa harus dilepaskan atau onslah. Itu persyaratan hukum pidana. Oke. Baik, saksi satu ya, saya bertanya lagi. Orang dijadikan tersangka dahulu, dijadikan tersangka tanggal 21. Baru dicari alat bukti, diminta mencari saksi-saksi, dicari lagi surat ijazah, dicari lagi itu foto, dicari itu KTP. Bagaimana menurut saksi? Boleh nggak seperti itu? Semestinya sebelum ditetapkan jadi tersangka sudah mengumpulkan alat bukti, dan sudah mengumpulkan alat bukti dan saksi-saksi, digelar dulu kasus itu, karena polisi kan ada petunjuknya Perkap Kapolri nomor 16 tahun 2019. Saya minta keterangan dari ahli satu aja nih, agar panitera mencatat. Berarti tersangkanya bisa digugurkan ya, kalau nggak bisa. Iya, kalau itu terbalik misalnya tidak sesuai dengan perkapnya Kapolri dan tidak sesuai dengan putusan MK, maka itu nanti majelis hakim bisa menggugurkan tersangka. Bisa. Baik, terima kasih. Aku aja. Ya, izin Yang Mulia, saya lanjutkan. Saudara ahli ya, pada saat seseorang mengajukan laporan ke pihak penyidik atau kepolisian menyatakan bahwa telah terjadi suatu peristiwa tindak pidana. Ya. Contohnya begini, saya melaporkan kepada polisi bahwa telah terjadi kasus penganiayaan atau pengeroyokan. Ya. Seyogyanya penyidik harus menelusuri dan melakukan pemeriksaan terhadap laporan yang saya berikan. Betul. Ya. Tetapi nyatanya dalam proses pemeriksaan perkara bukan laporan itu yang diperiksa, tetapi pasal lain yang dituduhkan kepada tersangka, calon tersangka, yaitu pasal pembunuhan berencana ataupun perlindungan anak. Apakah ini laporan tersebut bisa dapat dilanjutkan atau tidak? Tidak menurut bisa ahli dilanjutkan. pendapat saya, Karena waktu laporan sebagaimana pasal 108 KUHAP
dan kenyataannya yang diperiksa oleh penyidik itu bisa berubah. Kan jadi tidak sesuai dengan laporannya. Ya, di situ maksud saya begitu. penyidik telah melakukan satu perubahan atau rekayasa terhadap laporan itu. Oh begitu. Ya. Dan penyidiknya bisa dihukum itu. Jadi kalau seperti ini, hal ini termasuk juga dalam proses pra-peradilan. Jadi kalau begitu penyidiknya telah melakukan abuse of power. Ya. Ya. Ya, ya. Terima kasih. Saudara ahli, ya. Tadi ada sedikit kurang jelas jawabannya mengenai status tersangka. Ya. Dalam hal ini keterkaitannya dengan P18 yang dikembalikan oleh kejaksaan. Ya. Itu status tersangka tersebut apakah masih melekat apa tidak dengan dikembalikannya berkas tersebut? Terima kasih. Status tersangka yang dikembalikan berkasnya oleh kejaksaan tetap melekat, itu masih. Kenapa? Mestinya untuk mencabut penetapan sebagai tersangka itu inilah sidang pra-peradilan. Setelah ada putusan dari hakim menyatakan penetapan tersangka itu tidak sah, nah itu baru berlaku tidak sah. Bukan dengan dikembalikannya langsung tidak sah, tidak. Semua ada hukumnya dan semua ada legal prosedurnya yang mesti kita patuhi sama-sama, equality before the law. Oke? Izin yang mulia, izin. Ahli, satu saja pertanyaan dari saya. Apakah merupakan kewajiban, ya, jadi titik beratnya di kewajiban, bagi penyidik untuk melakukan pemanggilan sebelum ditetapkan sebagai tersangka, mengingat adanya Perkap Peraturan Kapolri nomor 6 tahun 2019 tentang manajemen penyidikan. Ya. Wajib. Wajib. Artinya kalau ada orang yang ditetapkan sebagai tersangka, ditangkap dan ditahan tanpa ada dulu pemanggilan, itu bisa dibatalkan. Iya. Terima kasih. Berdasarkan Perkap Kapolri yang tadi disampaikan, itu ada menyebutkan penetapan tersangka berdasarkan paling sedikit 2 alat bukti yang didukung barang bukti. Ya. Jadi ada bahasa tambahannya. Iya, betul. Jadi bahwa penetapan tersangka berdasarkan paling sedikit 2 alat bukti yang didukung barang bukti. Iya, betul. Mohon dijelaskan oleh ahli apa bedanya alat bukti dan barang bukti. Oke. Jadi di dalam Perkap Kapolri tadi sudah dijelaskan untuk dilakukannya penetapan sebagai tersangka itu mesti ada 2 alat bukti dan didukung oleh barang bukti. Jadi barang bukti apa yang dilakukan, contohnya barang bukti apa yang digunakan oleh tersangka tadi dan alat bukti apa yang dipakainya. Dan itu ditambah lagi yang ayat kedua mesti harus digelar sebelum ditetapkan sebagai tersangka. Jadi sebetulnya Perkap Kapolri itu sebagai petunjuk untuk penyidik, sudah diajarkan oleh Kapolri itu sebagai petunjuk supaya penyidik untuk menetapkan sebagai tersangka. Nih jalannya, pasalnya sudah ada. Nih ada lagi, kalau penyidiknya pandai, bacalah putusan MK, ada syarat-syaratnya juga. Kalau misal penyidik obey the law, dia patuh dengan Perkapnya Kapolri dan dia patuh dengan putusan MK itu, mungkin hal-hal yang demikian tidak akan terjadi lagi untuk ke depan. Ya. Berarti barang bukti adalah barang apa yang dipergunakan oleh calon tersangka untuk melakukan perbuatan pidana. Betul. Betul ya. Oke. Kalau alat bukti kan tadi dijelaskan, alat bukti itu ada di 1840 tadi ya. Ada keterangan saksi-saksi ataupun keterangan ahli dan yang lain sebagainya. Ya, petunjuk. Kalau seandainya keterangan saksi-saksi ini tidak didukung dengan barang bukti yang dilakukan dalam melakukan perbuatan pidana, apakah bisa sah atau kuat atau tidak bisa? Tidak bisa ditetapkan sebagai tersangka. Tidak bisa ditetapkan sebagai tersangka. Iya. Berarti keterangan
Berarti keterangan saksi-saksi saja tanpa adanya didukung dengan barang bukti, ya. alat yang dipergunakan melakukan perbuatan pidana itu berarti tidak sah. Betul. Kalau seandainya didukung dengan visum, contoh si A ini telah melakukan perbuatan pidana menganiaya. Ya. Hasil visum tersebut muncul bahwa adanya bengkak dan yang lain sebagainya. Ya. Hasil visum tersebut tidak menyimpulkan bahwa yang bengkak tersebut itu dianiaya oleh si A. Ya. Tidak ada. Ada barang buktinya. Ya. Nah, sekali lagi kami pertegas, ketika keterangan saksi-saksi tanpa didukung alat barang bukti yang dipergunakan melakukan perbuatan pidana itu sah atau tidak? Tidak sah. Terima kasih. Ya, gini ya. Ada pembunuhan. Orang dibunuh, ditebas lah, ya, sampai lehernya lepas ya. Goloknya dibuang ke laut. Nah, laut kan ombaknya besar, nggak ditemukan. Ya. Ya, ada saksi segala macam, barang buktinya nggak ada. Apa nggak bisa naik gitu? Jadi itu ada orang yang mati yang. Nah, ada ya. yang mati. Ya. Barang bukti goloknya dibuang. Ya, mati itu disebabkan oleh apa? Oleh tebasan golok. Ya, itu kan ada pendapat dari ahli, misalnya dokter atau bagian forensik. Iya. Tapi barang buktinya nggak ada. Dibuang oleh pelaku. Dibuang oleh pelaku ke laut dan tidak pernah ditemukan. Tidak ditemukan ke laut. Iya. Ya, itu kalau misalnya penyidik sudah mempersiapkan segala-galanya, dia limpahkan kepada penuntut umum, penuntut umum terima dan dia limpahkan kepada pengadilan, maka tergantung kepada majelis pidana nanti. Hati nuraninya sampai kemana. Jadi disidangkan tetap. Tiba-tiba gara-gara goloknya nggak ketemu, orang harus dibebaskan. Iya, orang kan ada mati itu. Saksi melihat nih ada penebasan, tiba-tiba langsung dilempar, lari. Iya. Jadi itu kewenangan majelis yang mulai di pengadilan terhadap terdakwa itu mau diapakan itu. Tapi kalau di tingkat penyidikan sah nggak tanpa barang bukti yang ditemukan itu, yang dibuang ke laut itu? Kalau misalnya tingkat penyidikan tidak didukung oleh barang bukti, bahwa kasus itu mesti digelar dulu, apakah sudah layak untuk dilimpahkan. Nah, setelah hasil gelar juga dinyatakan layak, barang bukti tidak ditemukan. Ya, itu dilapisi lagi pada waktu pelimpahan, apa bisa P21 atau P18 nanti. Enggak, menurut ahli ini sah atau tidak, bukan menurut jaksa. Iya, kalau menurut ahli peristiwa tersebut mestinya tidak sah karena tidak ada barang bukti. Tidak sah ya. Kasihan itu kan orang terbunuh. Ya, ada orang yang mati sudah. Misalnya di sinilah, misalnya ada terjadi pembunuhannya, orang lari ke bawah tiba-tiba dihilangkan itu apa BB-nya, barang buktinya. Ya, itulah tadi saya bilang yang mulia. Harus ada barang bukti itu ya. Iya, mesti ada barang bukti. Oke, enggak apa-apa, itu pendapat ahli. Silakan lanjutkan. Izin menambahkan yang mulia. Izin ahli. Saya mengutip pernyataan dari ketentuan pasal 31 dari Perkap nomor 14 tahun 2012. Di situ dinyatakan bahwa tersangka yang telah dipanggil untuk pemeriksaan dalam rangka penyidikan perkara sampai lebih dari 3 kali dan ternyata tidak jelas keberadaannya dapat dicatat di dalam daftar pencarian orang dan dibuatkan surat pencarian orang. Klien kami Peggy Setiawan tadi telah diketahui bahwa tidak pernah menerima panggilan tersebut. Dan dalam ketentuan ini tidak masuk adanya syarat mengenai gelar perkara. Bagaimana menurut ahli? PH itu perkap itu sudah dicabut tahun 2012 tuh. Sudah dicabut itu, ada pencabutannya. Jadi nggak bisa saya komen, sudah dicabut perkap tuh. Maka timbullah perkap nomor 6 atau nomor 16 tahun 2019. Ya. Jadi yang PH bacakan itu sudah dicabut perkapnya. Iya, terima kasih ahli. Terus ada lagi yang saya tanyakan, dalam P9 yang kami buktikan dalam persidangan ini bahwa posisi Peggy Setiawan itu posisinya masih terlapor. Ya. Ya. Apakah syarat
sebagai DPO itu telah terpenuhi atau belum? Karena posisinya masih terlapor, Pak, pada saat surat penangkapan sampai saat ini. Pada saat surat perintah penangkapan itu posisinya masih terlapor. Ya. Sementara dasarnya adalah DPO yang tahun 2016, 15 September tahun 2016. Apakah di sini patut kita menduga bahwa penyidik sebenarnya tidak yakin bahwa klien kami Peggy Setiawan adalah pelaku dalam pembunuhan Eki dan Pina? Ya, kalau misalnya dinyatakan penyidik tidak yakin, buktinya kan pelimpahan itu kan dikembalikan oleh kejaksaan. Jaksa bilang kan ini masih P19, berarti bukti ataupun barang buktinya dianggap belum lengkap. Itulah pendapat jaksa kan. Ya kita mengutip aja, jaksa kan sebagai lembaga atau institusi yang resmi. Kalau dia sudah mengatakan begitu, berarti apa yang diduga oleh pihak itu ada betulnya. Buktinya kan jaksa sudah mengembalikan berkas itu kepada penyidik. Oke? Ya. Sebuah pembunuhan. Ya. Kalau kita merujuk kepada Ya. Kira-kira bukti surat apa yang dibutuhkan untuk menjerat atau menetapkan tersangka terhadap calon tersangka, atau sebaliknya, kira-kira bukti surat apa saja yang dibutuhkan oleh penyidik? Paham tak maksudnya? Ya, paham. Jadi kita merujuk khusus terhadap bukti surat. Ketika terjadi kasus pembunuhan, bukti surat apa yang diperlukan oleh penyidik untuk mentersangkakan seseorang? Ya, bukti kematian dia, adanya visum atau akte kematiannya. Oke, yang pertama adanya visumnya, berarti ada korban. Ya, ada korban karena ada visumnya atau ada akte kematiannya yang menyatakan orang itu sudah mati. Orang itu sudah mati. Iya. Kalau untuk bukti surat yang menunjukkan bahwa orang itu pelakunya, Nggak bisa dong menunjuk bukti surat itu kalau nggak ada BAP-nya, nggak ada pemeriksaan terlebih dahulu. Tahu-tahu keluar surat itu dia sebagai pelaku. Dasar dia menetapkan sebagai pelaku apa? Kalau nggak ada pemeriksaan terhadap yang si pelaku tadi. pemeriksaan terhadap itu sumber pada BAP. Iya, BAP, masih ada BAP dia. Kalau berkaitan dengan apakah sidik jari juga merupakan bagian dari bukti surat? Itu tambahan, yang penting BAP. Maksud saya, apakah sidik jari itu bisa dikategorikan sebagai bukti surat? Hasil pemeriksaan sidik jari itu bisa dikatakan sebagai bukti surat? Iya, hasil pemeriksaannya sama kayak lie detector atau sama. Ya, sama dengan saintifik. Ya, scientific crime investigation. Dalam, jadi sama saya mengalami bahwa seperti yang dia tadi menyampaikan bahwa dari orang bebas mengakibatkan orang tersebut mati, Ya. maka tentunya di dalam golongnya ini yang bisa menunjukkan sidik jari di dalam golong tersebut ketika dilakukan pemeriksaan benar ternyata ini adalah sidik jari si A, karena ini kan bersifat permanen kan. Iya. Nggak bisa mengira ini statusnya nggak bisa mengira kan. Iya. Kira-kira apa lagi selain sidik jari yang bisa masuk dalam kategori kalau saya kasih contoh putusan pengadilan, tapi putusan pengadilan bukan pidana lain. Ya, itu putusan pengadilan. Ya. Putusan orang lain kemudian digunakan untuk mentersangkakan orang lain, boleh kan? Nggak bisa. Nggak bisa. Iya. Oke. Kalau gitu Bentar. Kalau putusan itu dijuntokan dengan pasal 55, Putusan itu sebagai jurisprudensi. ya dijuntokan sama pasal 55 dakwaannya. Dengan 55 terkait Ya. dengan 55 ayat yang 1 ke lainnya. 1. Nah, secara bersama-sama
ada yang di luar, misalnya 1 orang atau 2 orang yang belum, dan 2 orangnya itu langsung ditersangkakan kemudian? Nggak bisa yang mulia. Nggak bisa? Ya. Nggak bisa itu putusan? Ya, nggak bisa, karena itu kan yang ini sudah diputus kan. Oke, lanjut, silakan. Apakah juga permohonan gerasi orang lain digunakan untuk menjadikan bukti surat terhadap orang lain juga dalam melakukan sebuah pelanggaran? Nggak bisa. Tidak bisa? Ya. Oke, saya masuk kepada perbuatan perkosaan. Perbuatan perkosaan, apakah peristiwanya cukup saja dilihat saja, atau harus ada pemeriksaan DNA untuk membuktikan si calon tersangkanya dalam penetapan tersangka? Iya. Jadi kalau misalnya adanya satu perbuatan perkosaan, itu mesti diperiksa tuh masalah sperma yang ada dalam vagina itu, apakah DNA-nya itu sama dengan DNA yang pelaku. Iya, dicocokkan. Kalau misalnya tidak ada pemeriksaan DNA, kita kan nggak tahu, jadi tidak ada kepastian hukum apa DNA si A atau DNA si B. Kalau diperiksa DNA-nya tahu nih, oh DNA si A misalnya 1, DNA si B itu 2, kan ketahuan. Jadi mesti siapa yang dipersalahkan, siapa yang mesti bertanggung jawab. Manajemen penyidikan, ya. Ketika seseorang menyatakan sebuah peristiwa pidana, Ya. dan kemudian orang tersebut adalah anggota kepolisian. Ya. Oke. Anggota kepolisian tersebut itu bertugas, katakanlah kita ambil dia di satuan narkoba. Ya. Apakah terhadap peristiwa pembunuhan dan perkosaan dia berhak katakanlah membuat surat penyelidikan dan sebagainya, atau dia berhak menangkap seseorang dan sebagainya, walaupun kemudian akhirnya dia buat laporan polisi? Apakah boleh? Sebetulnya kalau bukan bagian dia tidak punya hak. Tidak punya hak. Tapi kalau misalnya dia tertangkap tangan, nah yang ditangkap tangan itu dia mesti serahkan pada bagian yang misalnya pada reserse kriminal umum atau reserse kriminal khusus atau pada bagian anak-anak. Dia sebenarnya nggak bisa karena dia bagian narkoba. Dalam kes ini dia melakukan penyelidikan, itu sama sekali nggak bisa ya? Iya, nggak bisa. Iya, nggak bisa. Bukan job dia itu. Bukan job dia. Kalau seandainya sedemikian yang terjadi, kira-kira apakah ada sanksinya? Itu sudah terjadi kekacauan hukum itu, Pak. Terjadi kekacauan. Iya. Cukup? Masih ada? Izin yang mulia, terima kasih saudara ahli telah hadir dalam persidangan pra-peradilan ini. Mungkin langsung saja yang saya pertanyakan adalah bagaimana menurut pendapat ahli, bagaimana prosedural penyidik dalam menetapkan alat bukti maupun barang bukti. Lalu apa akibat hukumnya apabila terdapat dugaan bahwa cara mendapatkan alat atau barang bukti tersebut tidak sah atau tidak dibenarkan menurut hukum yang berlaku? Penyidik juga bisa dilaporkan dengan atasan dia atau dilaporkan ke Propam atau dilaporkan ke Irwasum. Itu akibatnya dia kan nanti disidangkan. Apakah dengan cara mendapatkan apakah dugaan dengan cara mendapatkan alat bukti tersebut ditafsirkan tidak sah, itu alat bukti tersebut tetap sah untuk digunakan sebagai alat bukti? Iya, kalau sudah ada keputusan dari atasan dia, misalnya Propam atau Irwasum, ada keputusan yang menyatakan bahwa yang dilakukan oleh penyidik itu adalah tidak sah, ya otomatis jadi tidak sah dia, karena atasan dia sudah mengatakan begitu. Lalu terkait gelar perkara, apakah gelar perkara harus
dihadirkan pelapor dan terlapor? Ya, seharusnya begitu, karena saya hampir tiap bulan ikut gelar perkara di Polda Metro Jaya. Jadi ada pelapornya, ada terlapornya ikut. Jadi dia bawa pengacara, pelapornya bawa pengacara, saya ahli dari Polda Metro Jaya. Seandainya dalam gelar perkara tersebut salah satu maupun keduanya tidak dihadirkan atau tidak hadir, apakah dalam proses mekanisme tersebut bisa mendapatkan atau menetapkan seseorang sebagai tersangkanya? Asal panggilan itu sudah sah. Jadi tersangka ataupun kuasa hukumnya sudah dipanggil, bukti panggilannya sudah ada, dan nyatanya sudah dipanggil sampai waktunya mereka tidak mau datang, mereka tidak melindungi keabsahan panggilan itu lagi. Jadi dari penyidik bisa lanjut itu pemeriksaan itu berdasarkan itu. Saya pertegas ya, asalkan ada panggilan secara patut. Iya, patut mesti panggilannya. Baik. Satu lagi, sebagaimana diketahui bersama, telah termaktub dalam putusan pengadilan yang telah ingkrah atau berkekuatan hukum tetap, yang mana sebelumnya diterangkan tercantum 3 DPO. Namun diketahui saat ini bahwa 2 DPO lainnya yang justru mempunyai peranan lebih besar dinyatakan fiktif atau setidak-tidaknya dinyatakan dihapus. Pertanyaannya, apakah yang menyatakan atau menetapkan penghapusan 2 DPO tersebut dapat dikatakan melakukan contempt of court baik di dalam maupun di luar persidangan? Gini pertanyaannya. Bahkan yang mulia saya lanjutkan. Bahkan dapat dikatakan, apakah dapat dikatakan obstruction of justice? Nah, gini, terima kasih. Siapa yang berhak untuk menetapkan DPO? Yang berhak menetapkan DPO itu ya dengan penyidik. Sekarang siapa yang berhak untuk menghapus DPO? Yang berhak untuk menghapuskan DPO. Kan udah di Bangpang, tiba-tiba dihapus. Siapa yang berhak? Ada nggak yang berhak untuk menghapus? Menganulir, merevisi. Gimana yang mulia? Menganulir, merevisi atau menghilangkan DPO dari daftar misalnya. Oh, ini tidak jadi DPO lagi. Nggak bisa tuh. Nggak bisa. Iya, kalau nggak ada berita acara bahwa DPO itu sudah betul ditangkap atau dia sudah meninggal. Itu kekal itu DPO itu. Iya, kalau misalnya tidak ada misalnya kekeliruan menetapkan si A DPO, ternyata si A ini menurut penyidik sudah pelaku. meninggal. Misalnya bukan pelaku tiba-tiba kan dengan perkembangan. Iya. Bisa nggak? Mesti ada gelar atau yang mulia. Iya, setelah gelar. Iya. Setelah gelar perkara menetapkan bahwa DPO itu harus direvisi karena si A sebenarnya bukan pelaku. Bisa enggak seperti itu? Bisa itu dengan ada gelar. Jadi gelar itu mesti dihadirin semua institusi dari pihak kepolisian tuh. Syaratnya harus dilakukan dalam gelar. Iya. Ya, silakan lanjutkan dengan. Ya mulia, saudara ahli, saya mau bertanya pada ahli ini, apakah pasal 340 pembunuhan berencana persidangannya terbuka atau tertutup? Terbuka mesti. Terbuka semestinya. Iya. Kalau ada terjadi persidangan, ini terjadi nih pada yang sudah terpidana sekarang, tertutup untuk umum. Bagaimana terhadap perkara itu? Itu melanggar hukum acara. Gini, dakwaan itu berbagai macam, ya. Ada pembunuhan, tiba-tiba ada perkosaan juga. Mohon izin yang mulia, pengalaman saya lama menjadi auditor militer. Kalau kasus itu bersamaan, kita buka pembunuhannya dulu, yang mulia. Untuk pemerkosaannya baru kita buka, kita tutup. Itu yang mulia. Pengalaman saya sebagai auditor militer, yang mulia. Tanyakan ke ahli, bukan ke saya. Nah, ya enggak, tadi mau izin. Tadi yang mulia mengatakan itu memang ada versinya, ada bisa tertutup. Tidak. Kalau untuk 340, sepengetahuan saya harus terbuka. Mesti terbuka. Sementara untuk yang terpidana sekarang ini itu tertutup. Itu satu. Saya nanti minta tanggapan dari saudara ahli. Yang tertutup tadi apa? Pasal 340, pembunuhan berencana. Iya. Berarti persidangan itu satu tidak? Enggak, salah. Sampaikan ke ahli, dakwaan dalam persidangan itu dakwaannya tunggal 340 atau Oke, yang mulia. Yang mulia. Mohon izin. Saya rasa pemohon itu tidak ada relevansinya dengan
peraturan praper ini dan Oh, mohon izin Yang Mulia. Ini ada hubungan sama perkara klien kami. Sebentar. Pokoknya kita akan mencatat apa yang terjadi di persidangan, nanti terkait dengan relevansi atau tidak relevansi dalam putusan. Siap. Kalau Sangat bijaksana. Tidak relevansi kita singkirkan. Siap, Yang Mulia bijaksana. Siap. Tapi juga harus tidak keluar kemana-mana ya. Tapi ini Yang Mulia ada hubungan sama perkara klien kami. Klien kami di ini. Oke, Yang Mulia. Ya. Baik saudara ahli. Ini di dalam putusan pengadilan, saya sebutkan namanya. Waktu malam tanggal 27 Agustus 2016, saudara Andi meminum minuman keras. Setelah itu dia menceritakan kalau mereka ada masalah sama geng motor ektasi. Nah, ini yang saya tanyakan di sini yang ini saudara saksi. Apakah kedua orang yang menjadi motor dalam kasus ini oleh Polda dikatakan fiktif? Izin majelis hakim, izin yang mulia. Kaitan untuk ahli yang ditanyakan kaitan masalah undang-undang beracara. Demikian ahli. Mohon izin Yang Mulia. Mohon izin Yang Mulia. Gimana pertanyaannya? Ya, ini ada hubungan sama klien kami. Karena di dalam DPO itu adalah Peggy alias Peron. Sementara klien kami Peggy Setiawan. Peggy Setiawan dijadikan tersangka dalam perkara ini. Itu loh. Sementara dua orang yang menjadi proaktif dalam perkara ini dikatakan fiktif. Nah, ini saya minta kepada saudara ahli, bagaimana tanggapan dari ahli terhadap perkara ini? Jadi kalau misalnya kedua yang DPO tadi sudah dibilangkan fiktif, berarti itu berkaitan dengan ajas kausalitas von Bury. Berarti salah penilaian dari penyidik sampai dibilangkan itu fiktif. Jadi penetapan sebagai DPO itu otomatis salah. Kenapa dia sekarang bilangkan fiktif? Jadi penetapan dia sebagai DPO awalnya itu sudah punya kesalahan atau legal prosedurnya salah yang dilakukan oleh penyidik. Jadi begini yang saudara saksi, yang saya tanyakan, saudara ahli, ya. Berarti kalau dua orang yang berperan dia melakukan pemerkosaan, ini dalam putusan pengadilan saya baca, ya. Dia yang sangat berperan di dalam itu dikatakan fiktif, sementara Peggy Peron hanya menusuk menggunakan samurai dan penyebab kematian bukan hanya karena samurai. Berarti saya katakan, berarti ketiga orang tersebut adalah fiktif dong. Tidak usah dipermasalahkan lagi. Gitu yang saya tanya, gimana menurut ahli? Jadi kalau misalnya kedua DPO tadi dibilang fiktif itu, yang satu lagi yang ketiga Peggy Peron itu kan mesti kita uji dulu bahwa itu apakah izin yang mulia atau tidak. Ya. Izin yang mulia, yang ditanyakan kaitan ahli pidana. Ya, ini ya terkait dengan pendapat ahli dalam hukum acara pidana itu tidak mengikat ya, tidak mengikat. Kalau setuju silakan diambil oleh para pihak dan juga oleh hakim. Kalau tidak setuju ya kita abaikan. Ya, siap. Ya. Nggak usah diperdebatkan ya. Oke, silakan. Saya lanjutkan Yang Mulia. Saudara ahli, ya. Dari 6 orang tersangka, dari 6 orang saksi, terus kemudian 5 orang saksi mengatakan bahwa Peggy Setiawan tidak bersalah, dan kemudian 1 orang saksi mengatakan bahwa dia bersalah. Apakah yang 1 orang saksi ini lebih kuat kesaksiannya daripada 5 orang ini? Masalah pembuktian dengan saksi itu nggak bisa kita langsung percaya A ngomong begini, B ngomong begitu. Mesti dibuktikan di depan sidang itu nanti. Mesti di depan sidang nanti majelis lah yang menilai. Majelis kan punya ilmu juga tentang psikologi. Jadi nggak bisa misalnya si A bilang dia bersalah, yang 5 bilang dia tidak bersalah. Jadi mesti diperiksa di depan pengadilan. Izin yang mulia.
dalam hal ini kita sedang melakukan pra-peradilan atas klien kami Peggy Setiawan. Jadi izinkan kami untuk menyebut langsung nama klien kami. Dalam kasus Peggy Setiawan, di daftar DPO yang putusannya sudah ingkrah yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Cirebon, itu namanya Peggy alias Peron. Dengan ciri-ciri fisik maupun alamat sangat berbeda dengan Peggy Setiawan yang menjadi klien kami. Keberatan di Jawa Barat. Yang mulia, keberatan tadi pertanyaan sudah ditanyakan diulang-ulang. Belum. Saya belum masuk ke pertanyaan. Belum. Ke pertanyaannya. Ya. Nah, di Jawa Barat ini mungkin ada ratusan bahkan ribuan nama Peggy Setiawan. Kita persempit jadi 5 nama Peggy Setiawan. Nah, apa yang harus dilakukan oleh penyidik demi melakukan penegakan hukum dan menimbulkan rasa keadilan? Apakah cukup dengan mempersangkakan, menangkap dan menahan 1 Peggy Setiawan, atau 5-5-nya harus dipanggil untuk dimintai keterangan? Demikian. Ya, jadi untuk mengusut kasus tersebut, jadi ke-5 Peggy Setiawan itu mesti diperiksa. Jadi 5-5-nya harus dipanggil, Ya. kemudian diperiksa. Iya. Terima kasih. Saya lanjutkan, Pak. Saudara ahli, pertanyaan saya ini cukup krusial sekali, sehubungan dengan perkara yang sedang kita hadapi, ya, khususnya terhadap klien kami Peggy Setiawan. Oke. Saya mau tanyakan bahwa apabila seseorang dinyatakan DPO tapi belum dijadikan sebagai tersangka, Ya. kemudian hanya diduga sebagai pelaku, kemudian bersamaan waktu penyidik melakukan pemeriksaan atau melakukan penelusuran terhadap tersangka, mendatangi ke rumah tersangka. Pada saat itu tersangka tidak berada di tempat. Kemudian barang bukti yang diduga dilakukan oleh tersangka dilakukan penyitaan terlebih dahulu sebelum adanya pemeriksaan terhadap calon tersangka. Tetapi barang bukti sudah diambil terlebih dahulu. Dan tidak ada berita acaranya dan tidak ada penetapan dari pengadilan untuk melakukan penyitaan barang tersebut. Menurut ahli, apakah itu dibenarkan oleh hukum? Ya, tadi sudah saya jawab, Pak. Ya. Bahwa penyitaan itu ada 2. Ya. Yang pertama, penyidik mesti ada izin dari pengadilan atau ketua pengadilan untuk melakukan sita. Apabila sita itu sudah dilakukan tapi izin belum ada, maka dalam waktu 3 hari penyidik mesti minta persetujuan dari ketua pengadilan bahwa dia sudah melakukan sita. Ya, betul. Nah, betul. Yang ketiga tadi masalah DPO. DPO tadi kan ada 3 katanya. 1 atas nama Peggy Setiawan. Iya. Bukan Peggy Setiawan. Peggy Peron. Iya. Ya. Peggy Peron bukan Peggy Setiawan. Kenapa yang ditimpakan kepada Peggy Setiawan? Nah, di sini kalau saya melihat secara objektif bahwa Peggy Setiawan dengan Peggy Peron itu kan beda. Ya. Bukan orang yang sama. Betul. Kalau orang yang sama kan ya ahli mungkin nggak duduk di sini kalau orang yang sama ya. Jadi langsung karena beda orangnya kan Peggy Peron dengan Peggy Setiawan kan beda. Betul. Kok kenapa kesalahan misalnya Peggy Peron ditimpakan kepada Peggy Setiawan? Pertanyaan saya itu seperti ini, Pak ahli. Ya. Kan penyidik belum tahu bahwa Peggy Peron atau Peggy Setiawan itu sebagai pelaku tindak pidana karena belum diperiksa. Tetapi barang bukti sudah dirampas terlebih dahulu atau disita. Yang tadi itu sita itu tanpa ada berita acaranya, tanpa ada penetapan pengadilan, sudah dilakukan penyitaan. Jadi pertanyaan saya, apakah itu dibenarkan oleh hukum? Tidak dibenarkan. Itu yang benar. Saya tidak catat. dibenarkan dan itu kesalahan daripada siap. penyidik. Kemudian pertanyaan ini berlanjut ini, saudara ahli ya.
setelah penyidik atau pihak kepolisian melakukan penyitaan terhadap barang bukti, kemudian mempertanyakan kepada orang tua daripada calon tersangka ini bahwa di mana tersangkanya, calon tersangka itu, dan sudah dijawab oleh orang tua bahwa sudah jelas dia berada di misalnya di Bandung, bukan di Cirebon, ya, dia berada di Bandung. Tetapi polisi tidak menelusuri untuk menangkapnya atau memberikan pemberitahuan atau panggilan untuk diperiksa sebagai saksi atau tersangka. Apa menurut pendapat saksi, menurut pendapat ahli, kemudian 8 tahun kemudian baru dilakukan penangkapan terhadap tersangka yang dilakukan penyitaan motornya. Apakah itu dibenarkan oleh hukum? Ya, semestinya penyidik itu dia mesti manggil Peggy Setiawan kalau memang itu diduga. Mesti dipanggil, dia mesti datang. Di BAP dulu dia sebagai terlapor atau sebagai tersangka nantinya. Itu maksud saya. Itu kalau tidak dilakukan salah tuh. Tahu main tangkap aja gitu kan, main tahan gitu kan penyidiknya kan. Padahal sejarah atau silsilah kasus ini yang jadi DPO adalah Peggy Peron. Nah, kenapa kok Peggy Setiawan yang diciduk, yang ditahan? Nah, maka justru penetapan penahanan itu pihak kan menuntut perapit di sini. Peradilan. Itu jalannya sudah betul. Sudah betul. Jadi kita mau koreksi kepada penyidik bahwa apa yang dilakukan oleh penyidik itu mungkin tidak betul. Nanti yang memutuskan adalah hakim tunggal dalam kasus ini. Tapi menurut ahli bahwa tindakan seperti itu melanggar hukum ya? Iya, kalau pendapat saya begitu. Terima kasih. Saya tambah dikit, saudara ahli, biar tambah jelasnya ahli. Berarti apa yang disampaikan, yang diceritakan oleh rekan saya tadi, berarti apa memang sekarang nanti diputuskan oleh hakim tunggal. Tetapi menurut ahli, apa yang dilakukan oleh penyidik itu adalah tidak sah. Bagaimana? Iya, betul. Berarti tidak sah ya? Iya, tidak sesuai mentersangkakan Peggy Setiawan, tidak sah. Tidak sesuai dengan KUHAP. Tidak sesuai dengan KUHAP. Oke, terima kasih. Baik, saya izin bertanya. Menurut pendapat ahli, bagaimana prosedurnya tentang sidik jari seseorang yang erat kaitannya dengan barang bukti? Apakah harus ada sidik jari apakah harus ada sidik jari dalam bukti tersebut? Bukti yang dikumpulkan oleh penyidik? Iya, buktinya. Barang buktinya. Barang bukti sidik jari. Betul. Ya, sidik jari itu kan untuk pelengkap tuh PH ya. Jadi misalnya kalau misalnya penyidik tidak yakin bahwa sidik jari yang si A bisa di-compare nanti dengan sidik jari yang si B sama atau tidak, itu mungkin penelusuran untuk penyidik. Dia bisa meyakinkan diri dia bahwa apa yang misalnya dulu tersangka si A atau sidik jarinya A, sedang si Peggy Setiawan itu sidik jarinya B. Kalau sidik jarinya Peggy Setiawan sama dengan A, berarti orangnya sama. Kalau tidak sama, berarti orang yang beda. Kenapa mesti ditimpakan kepada Peggy Setiawan? Jadi penelusuran yang dilakukan oleh penyidik, dia mau melihat sidik jari itu sudah betul. Kalau memang Peggy Peron dulu ada sidik jarinya pada penyidik, dia compare atau dibandingkan dengan sidik jari dari Peggy Setiawan, itu sudah betul jalan dia. Justru dia takut salah, maka di-compare lah sidik jari itu. Oh gitu ya Pak ya, baik. Bagaimana pendapat ahli mengenai sidik jari yang seharusnya yang tadi Bapak bilang ya, sebelumnya di tahun 2016, namun baru diajukan saat ini, apakah keberadaannya itu masih bisa dipakai sebagai alat bukti? Ya, kalau waktu dulu Peggy Peron itu waktu dia BAP ada diminta sidik jari, baru bisa dia compare, baru bisa dia bandingkan. Kalau dulu dia misalnya tidak pernah diminta sidik jarinya Peggy Peron, apa artinya sidik jari Peggy Setiawan saat ini? Cuma untuk ecek-ecek aja kalau begitu kan? Berarti tidak berarti ya, itu berarti ya, tidak bisa. Nggak ada perbandingan kan? Oh, tidak ada perbandingan ya, berarti tidak bisa dipakai ya Pak ya? Tidak sah. Oke, tidak sah ya Pak ya. Satu lagi Pak,
berdasarkan sidik jari kepada tersangka di atas kertas kosong tanpa didampingi oleh penasehat hukum, apakah itu dibenarkan atau dilegalkan? Mohon pendapatnya, Pak. Biasanya kalau misalnya sidik jari atau cap jempol itu mesti disaksikan oleh notaris. Notaris kalau kita bikin perjanjian atau apa. Mohon maaf, jadi kalau dalam perkara notaris ini nggak ada, lembaga resminya kan ya PH dia yang punya SK. penasehat ya. Yang punya SK pengacara dari Peradi atau Peradin, dan ada SK-nya. Jadi saya mau pastikan sekali lagi, pada saat pengambilan sidik jari itu harus didampingi oleh penasehat hukumnya. Iya, itu yang sah. Itu yang sah. Iya. Baik, terima kasih. Ya, ya. Boleh, boleh. Boleh lewat sini aja. Baik, mohon izin saudara ahli yang mulia, kita lanjutkan bahwa berdasarkan peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 4 tahun 2016 tentang larangan peninjauan kembali putusan pra peradilan. Ya. Di sana dalam pasal 2 ayat 2 mengatur dan menyebutkan pemeriksaan pra peradilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil, yaitu apakah ada paling sedikit 2 alat bukti yang sah dan tidak memasukkan materi pokok perkara. Itu isi pasalnya. Nah, yang ditanyakan, apakah alat bukti tersebut harus diuji dan dihadirkan untuk menilai sah atau tidaknya guna menerapkan asas profesional, akuntabel dan transparan sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung tersebut. Ya. Jadi tadi sudah saya jelaskan di depan hakim bahwa masalah prapit ini tidak punya 2 kualifikasi hukum. Jadi misalnya yang mana untuk wadah untuk pra peradilan, yang mana bukan untuk wadah pra peradilan untuk perkara pokoknya. Nah, itu mesti kita pisahkan. Apabila itu disatukan dalam wadah pra peradilan, maka tuntutan prapit itu bisa tidak dapat diterima atau ditolak. Nah, yang mau ditanyakan apa? Yang mau ditanyakan bahwa berdasarkan perma tersebut harus ada 2 alat bukti yang sah. Ya. Nah, untuk menguji sahnya, bukan menguji formilnya, bukan menguji materialnya, tetapi untuk menguji apakah alat bukti dan barang bukti tersebut sah secara hukum, itu harus dihadirkan di dalam persidangan pra peradilan atau tidak perlu? Mesti dihadirkan pada sidang pra peradilan. Mesti dihadirkan. Ya. Cukup, terima kasih. Cukup? Masih ada? Iya, iya. Lagi ya. Ahli. Ya. Mohon izin ahli. Bisa dibenarkankah menurut hukum apabila polisi menetapkan seseorang sebagai tersangka bahkan ditangkap dan ditahan hanya karena pribadinya yang jelek, semisal suka mabok, kemudian tingkat kecerdasannya kurang atau pelupa, bahkan saat ditanya polisi pun gugup, gemetar kan gitu. Sementara tindak pidananya belum diketahui. Bisa dibenarkanlah demikian? Tidak bisa. Tidak bisa. Ya. Terima kasih. Saudara ahli, mungkin saya hanya menyimak dari tadi keterangan-keterangan ahli bahwa dalam kasus ini adalah penetapan tersangka dulu, baru dilakukan pemeriksaan saksi-saksi dan bukti-bukti. Bahkan pada saat BAP pun klien kami Peggy Setiawan itu menyatakan bahwa dia tidak berada di TKP pada saat tanggal 27 Agustus 2016. Bahkan dia pun
dengan yakin dia tidak kenal dengan Pina dan Eki, bagaimana bisa dikatakan bahwa dia adalah pelaku pembunuhan terhadap Pina dan Eki, dan bahkan dikatakan bahwa ini adalah pembunuhan berencana? Bukankah pembunuhan berencana itu adalah orang yang dia kenal? Mohon pendapatnya, Saudara. Jadi sebagaimana kalau misalnya ada dalam kecelakaan itu ada bilang human error. Jadi ada kesalahan manusia. Penyidik juga kan manusia kan. Mungkin saja pengetahuan dia yang menetapkan sebagai tersangka dianggap sudah betul. Maka untuk koreksi betul atau tidaknya di sidang ini nanti oleh hakim tunggal ini. Jadi lembaga pra peradilan itu sangat baik untuk koreksi kepada polisi atau penuntut umum. Jadi kita tidak menyalahkan sebagai penyidik atau sebagai penuntut umum, tapi mungkin tindakannya itu melawan hak asasi manusia sehingga merugikan orang lain. Nah, kita koreksi, kita betulkan, mungkin untuk kedepannya tidak lagi terulang. Bukan kita mau menyudutkan penyidik, bukan. Kita koreksi kepada apa yang tidak betul yang dia lakukan. Bahkan kita ajukan jempol kalau memang penyidik mengakui kesalahannya. Ya. Apakah kita bisa mengajukan permohonan gelar perkara khusus karena perkara tadi itu seperti itu? Itu kalau gelar perkara khusus biasanya kita sampaikan kepada Kapolda misalnya Kapolda Bandung atau Jawa Barat, dan tembusannya kepada Direktur Reserse Kriminal Umum. Mohon digelar khusus kasus klien kami nomor ini yang nampaknya penanganan penyidikan tidak maksimal. Nanti digelar tuh. Nanti penyidik juga panggil ahlinya. Terima kasih atas pendapatnya. Apakah salah tangkap ini bisa dikatakan melanggar HAM, hak asasi manusia? Melanggar HAM karena ada yang ditahan. Siap. Terima kasih saudara ahli atas keterangannya. Ya. Baik, saudara ahli, saya mau bertanya pada ahli, untuk kasus 340 ini kan pembunuh berencana, itu seharusnya kalau menurut ahli bagaimana? Harus ada motivasi atau bagaimana? Jadi kalau 340 namanya pembunuhan berencana, dia sudah punya rencana, dia sudah punya offset, dia sudah punya actus reus, dan dia sudah punya mens rea. Sebelum kejadian dia sudah tunggu-tunggu tuh, ingin membunuh tuh, sudah dia tunggu-tunggu. Berarti sudah ada rencana ya? Sudah ada rencana, maka pembunuhan berencana. Tersangkanya tidak mengenal sama korban, apakah mungkin itu ada terencana? Tidak bisa ada pembunuhan berencana. Tidak mungkin. Oke, yang kedua saya tanya, ini menyangkut masalah pemerkosaan. Kita kembali. Untuk mengetahui, ini kan katanya anak di bawah umur, seharusnya kan penyidik itu melengkapi minimal ada akte kelahiran, kan begitu kan? Ya. Sudah itu juga untuk mengetahui dia terjadi pemerkosaan, sepengetahuan saya ya, selama saya menjadi auditor militer itu, saya harus lebih jeli. Contoh saya bilang, minimal sperma itu harus dites DNA-nya. Menurut ahli bagaimana? Harus kan? Nggak bisa dong. Nah, menurut ahli sendiri ini, ahli ini kan orang, menurut saya orang yang luar biasa pengetahuannya. Berarti apa dilakukan oleh penyidik yang selama ini? Oke, kita tidak menyalahkan penyidik. Di sini kita untuk memperbaiki penyidik. Ya. Menurut ahli kesimpulannya, apa yang kami tanya tadi, ada kekeliruan yang dilakukan oleh penyidik dalam perkara ini? Iya. Ada? Ada ya? Ada. Nggak ragu saksi ahli mengatakan ya? Enggak. Oke, terima kasih. Cukup yang mulia. Cukup yang mulia. Ya, ini giliran dari termohon, mangga. Makasih yang mulia. Saya mau tanya kepada ahli. Ya. Hakim adalah suatu pejabat yang ditunjuk oleh Mahkamah Agung untuk melakukan suatu persidangan-persidangan, dan keputusannya ini seperti putusan pengadilan negeri, kemudian banding, kemudian kasasi. Ya. Itu termasuk golongan di produk-produk itu masuk golongan alat bukti mana? Putusan pengadilan termasuk alat bukti apa? Alat bukti surat. Alat bukti surat. Iya. Apapun yang ada di dalam tentunya itu merupakan
putusan yang sudah ingkrah ya Pak ya? Iya. Iya. Kemudian yang kedua, saya mau bertanya terkait dengan pasal 168 KUHP ya, terkait jenis-jenis saksi Pak. Nah, ini mungkin Bapak ahli bisa dijelaskan siapa saja yang kategori-kategori apa saja yang di 168 ini yang kualitas saksi tersebut untuk disidang. Ya, ya. Kualitas saksi, ya saksi itu mesti sudah dewasa Pak. Saksi itu juga mesti waras, tidak gila Pak. Dan saksi itu memang punya pengetahuan, dia ditunjuk sebagai saksi itu dan dia mengetahui, melihat, dan dia melihat langsung kejadian-kejadian itu, maka dia bisa jadi saksi yang ditunjuk oleh penyidik. Kalau keluarga saudara semenda? Ya, kalau keluarga saudara semenda, kalau dia tidak melihat itu namanya nanti saksi auditu Pak. Dia cuma dengar cerita aja. Dan saksi auditu ini di pengadilan masih belum diakuin sah Pak. Ya. Jadi untuk seperti suami, istri, saudara, bobot kualitas saksi ini seperti apa Pak? Bobotnya kalau dia saksi auditu ya tetap saksi auditu Pak. Tapi kalau dia melihat saksi fakta, maka saksi fakta lah dia. Ya. Kemudian tadi ahli menyampaikan kepada pemohon bahwa terkait dengan masalah sidik jari Pak. Iya. Nah, saya tertarik dengan sidik jari. Itu tadi ahli menjelaskan bahwa harus didampingi notaris. Ya. Bagaimana seluruh masyarakat Indonesia yang sekarang ini sudah membuat SKCK di kepolisian itu tanpa didampingi notaris sah atau tidak? Ya, SKCK itu tidak dibawa ke pengadilan lagi sidang Pak. Iya, tadi Bapak menyampaikan klasifikasinya berarti seperti itu ya? Iya, karena itu tidak dibawa ke pengadilan. Misalnya contohnya saya baru nanganin kasus Pak seseorang yang sudah lumpuh nggak bisa apa-apa, dia sakit gitu. Sedangkan saya dapat kuasa dari dia untuk menggugat suaminya yang selingkuh. Maka saya bawa notaris Pak ke tempat yang sakit tadi. Waktu dia cap jempol itu dilihat oleh notaris, notaris bikin berita acara bahwa dia melihat Suhandi mendampingi kliennya untuk cap jempol untuk mengajukan gugatan kepada suaminya. Notaris Pak. Jadi pemahamannya khusus untuk di pengadilan ya Pak ya? Khusus bukan untuk di pengadilan, bukan untuk semuanya, tidak. Terima kasih. Kemudian terkait dengan saksi mahkota Pak. Ya. Mohon penjelasannya saksi mahkota Pak. Saksi mahkota itu adalah saksi di mana dia juga sebagai pelaku, di sisi lain dia juga sebagai saksi. Nah, saksinya ini dia sebagai saksi mahkota Pak, karena tidak ada saksi yang lain. Maka dikumpulkan oleh penyidik, jadilah saksi mahkota. Yang mulia izin, saudara saksi ahli. Iya. Kita berkutip pada ahli 184 KUHP. Iya betul. Tolong ahli jelaskan bukti permulaan yang cukup. Iya. Silakan. Bukti permulaan yang cukup tuh ada 2 bukti berdasarkan pasal 184 KUHP dan berdasarkan putusan MK Pak nomor 121. Itu termasuk bukti permulaan yang cukup. Bukti permulaan yang cukup. Atau bukti yang cukup itu dalam putusan MK. Kalau tulisan, ya, laporan, ya, masuk kategori bukti permulaan yang cukup. Laporan polisi, iya, saya pertegas. Iya, iya. Laporan polisi maksud bukti iya, permulaan yang cukup. Iya. Nah, masuk kategori bukti permulaan yang cukup. Betul. Untuk keterangan laporan polisi bisa dipakai sandaran penyidik untuk mengungkap suatu tindak pidana? Keterangan saksi. Silakan ya. Jadi untuk keterangan saksi, saksinya mesti di BAP dulu Pak. Jadi mesti di BAP dan itu keterangan saksi itu nggak bisa satu saksi Pak, mesti di-compare dengan saksi yang lain. Ya, artinya laporan polisi satu masuk kategori saksi. Iya. Tadi saksi sudah mengatakan saksi mahkota. Iya.
saksi penjelasan ahli secara luas gimana? Saksi mahkota, yaitu dia juga sebagai pelaku, Ya. karena tidak ada saksi lain maka dia diambil sebagai saksi mahkota. Oke, terima kasih. Itu ada jurisprudensinya. Yang kedua, satu ahli, untuk surat Ya, visum masuk? visum masuk. Masuk. Untuk salinan putusan, Itu masuk surat. keterangan ahli forensik, Ya, itu masuk. masuk kategori apa itu kalau ahli? Masuk surat. Masuk surat. Visum Sama. masuk surat. Ya. Putusan juga. Masuk putusan. Ya. Terima kasih. Izin Ya, ahli. silakan. Ya, silakan. Izin yang mulia melanjutkan. Ahli. Tadi kan ahli mengatakan ke dalam persidangan ini bahwa materi pra peradilan ya itu termaktub dalam pasal 1 angka 10 junto pasal 77 Ya. yaitu penangkapan, penahanan, SP3, malah di situ ada rehabilitasi yang diperluas oleh putusan MK, adanya penetapan tersangka, ya. penyitaan, penggeledahan. Ya. Bahkan putusan MK terakhir itu adalah terkait dengan SPDP. Betul ya ahli ya? Ya. Nah, yang saya tanyakan ahli untuk pertanyaan penjelasan, mohon penjelasan kepada ahli adalah apakah pra peradilan itu menguji tentang salah tangkap, salah tahan, atau sah tidaknya penangkapan penahanan? Mohon penjelasannya ahli. Jadi di dalam KUHP itu yang diuji itu masalah penangkapan dan penahanan yang dilakukan oleh penyidik berdasarkan surat penetapan, bukan surat penetapan, surat disposisi dari atasannya, Pak ini ditangkap atau ditahan. Nah, surat penangkapan dan penahanan itulah yang diuji dalam pra peradilan. Mohon izin yang mulia, karena waktu kita terbatas, seharusnya termohon apa yang telah kami pertanyakan tadi jangan ditanya lagi. Ini kan sudah kami tanya tadi. Buat apa buang-buang waktu? Ini belum ini beda. Pertanyaannya beda. Jadi pemohon ini waktu, mohon izin, ini kesempatan untuk kami. Iya betul. Saya paham itu adalah waktunya termohon. Tetapi sudah ya. Sudah tidak ada perdebatan. Sekarang pertanyaannya apa, Pak? Ya gini, izin yang mulia menjelaskan. Karena tadi ahli menyatakan kepada yang mulia adalah perkara error in persona atau salah orang itu adalah masuk dalam ranah perkara pokok. Tetapi ahli di kesempatan yang lain menyatakan juga bahwa pra peradilan ini menguji salah tangkap dan salah tahan. Nah, saya mohon penjelasan kepada ahli, apakah pra peradilan ini menguji tentang salah tangkap salah tahan atau sah tidaknya penangkapan penahanan? Mohon penjelasannya. Ya, sekali lagi ahli. Ya. Boleh, silakan. Jadi yang di ranah pra peradilan ini menyatakan sah atau tidaknya penangkapan atau sah atau tidaknya penahanan berdasarkan ada surat dari polisi nomor berapa tanggal berapa. Ya, artinya ahli berpendapat sekarang bahwa yang diuji dalam pra peradilan adalah sah tidaknya penangkapan penahanan. Iya. Nah, seandainya yang diuji sah tidaknya penangkapan penahanan, lalu apa kriteria sah tidaknya penangkapan menurut KUHP ahli? Mohon penjelasannya. Sah atau tidaknya penangkapan menurut KUHP, jadi penangkapan yang dilakukan oleh penyidik itu setelah adanya gelar kasus, ditetapkan jadi tersangka maka ditangkap. Enggak ditangkap dulu baru digelar perkaranya belakangan, bukan itu. Ahli, gini ahli, yang saya tanyakan adalah bukan sah tidaknya penetapan tersangka, tapi satu saja dulu ahli. Ya. Sah tidaknya penangkapan. Ya. Ahli bisa menyampaikan nggak sah tidaknya penangkapan menurut KUHP itu apa saja sih? Mohon penjelasannya ahli. Ya, jadi sah atau tidaknya suatu penangkapan, sebelum penangkapan itu penyidik kan pasti sudah manggil. Ada satu surat panggilan kepada. Satu. Terus?
Yang kedua, kalau itu misalnya tidak datang, dipanggil yang kedua kali. Kalau setelah dipanggil kedua kali ternyata tidak datang, itu kan penyidik bisa punya surat untuk perintah membawa. Kalau ketiga-tiga step tadi tidak dilakukan oleh penyidik, penyidik langsung main tangkap aja, itulah akibatnya jadi sampai di sini. Mohon izin. Sudah, jangan dikomentari. Lanjut silakan. Mohon izin langsung nyambung saja ini. Lanjut. Langsung. Ya. Itu dilakukan semua kasus. Iya, mestinya begitu. Harus dipanggil dulu. Iya. Bagaimana kalau misalkan di suatu tempat ada perampokan, apakah rampok itu harus dipanggil? Iya, kalau ada perampokan atau copet itu tertangkap tangan itu nanti. Apalagi kalau ada pembunuh, apakah itu harus dipanggil? Iya, itu mesti tertangkap tangan. Bukan tertangkap tangan, Pak. Ini sudah ada yang tertangkap. Ya. Kemudian yang lain lari, apakah harus dipanggil? Ya, kalau misalnya kan yang beda case, Pak. Ya. Beda case. Ya. Jadi kalau misalnya ada pembunuhan, nyatanya setelah pembunuh satu ya ditangkap oleh penyidik, setelah di BAP nyatanya masih ada 5 atau 6 lagi tersisa. Ya, penyidik kan bisa menerbitkan penangkapan lagi, ngejar yang sisa yang lari tadi. Iya, jadi semua disamakan dengan semua kasus disamakan atau enggak? Enggak juga ya. Nah, itu jawaban yang saya ingin jawaban dari ahli. Makasih. Masih ada? Ahli. Iya. Ahli kan tadi mengatakan bahwa ahli itu adalah ahli dalam hukum acara juga kan ya? Ya, acara pidana. Kalau boleh saya tahu, penangkapan itu secara aturan diatur di mana ya ahli? Penangkapan dalam KUHAP. Buka aja KUHAP-nya ahli kalau bawa. Saya nggak bawa. Nggak bawa. Atau lupa ahli? Lupa saya. Lupa. Perlu saya ingatkan ahli ya. Ya. Penangkapan itu kan diatur dalam pasal 17 sampai 19 KUHAP. Ya. Itu patokan dan hukum acara atau administrasi yang harus disiapkan oleh penyidik ketika melakukan penangkapan terhadap seseorang menjadi tersangka. Oke, saya lanjutkan ahli. Sebagaimana kita ketahui bahwa menetapkan tersangka itu atau tersangka itu menurut pasal 1 angka 14 adalah harus didukung dengan bukti permulaan. Bukti permulaan. Pasal 1 angka 14 KUHAP. Memang dalam 17 KUHAP, dan 21. Memang dalam KUHAP, saya sampaikan kepada ahli, memang dalam KUHAP di sini tentang bukti yang cukup sebagaimana disahkan oleh MK itu ada 3 istilah. Ya. Bukti permulaan pasal 1 angka 14. Ya. Bukti permulaan yang cukup pasal 17 dan bukti yang cukup pasal 21 syaratnya penahanan. Tugas dari penyidik adalah mengumpulkan bukti permulaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 14. Mohon penjelasan kepada ahli bagaimana kedudukan bukti permulaan yang telah diperoleh oleh penyidik manakala bukti permulaan tersebut sudah masuk dalam pertimbangan hukum dari suatu putusan. Apakah bukti permulaan itu derajatnya menjadi naik seperti halnya dimaksud dalam pasal 185 KUHAP? Mohon penjelasannya, dan mohon penjelasan ahli itu dikaitkan juga dengan satu asas res judicata. Apakah asas res judicata ini bisa diterapkan dalam putusan itu? Mohon penjelasannya ahli. Ya. Jadi kalau misalnya bukti yang ditemukan oleh penyidik yang sudah dimasukkan dalam satu putusan, mestinya bukti itu sudah masuk dalam satu putusan yang lain. Mengapa mesti digunakan 2 kali? Kan sudah dimasukkan dalam putusan, ada dalam putusan pengadilan bahwa bukti itu sudah terlampir di situ. Sedangkan penyidik selanjutnya menggunakan bukti yang sama dengan yang sudah ada dalam putusan itu. Begitu kan? Maksudnya gini ahli, saya gambarkan ahli, saya kasih ilustrasi kepada ahli. Apabila nih, saya kasih ilustrasi kepada ahli bahwa gini ahli, apabila termohon
penyidik lah melakukan penyidikan suatu perkara, misalkan pemalsuan, ini ilustrasi aja. Dalam kasus pemalsuan tersebut disampaikanlah ada beberapa orang yang menjadi pelaku. Nah, kesimpulan beberapa orang menjadi pelaku itu dituangkan dalam putusan oleh majelis hakim. Maksud saya, pertanyaan saya tadi itu, apakah keterangan saksi yang sudah termaktub dalam putusan itu bisa digunakan lagi di dalam putusan lain, dalam perkara lain, dalam perkara, sementara perkara yang dia itu belum dilakukan penyidikan lebih lanjut? Mestinya diselidikin dulu penyidik, apakah bukti itu punya keterkaitan dengan putusan yang sebelumnya itu. Mengapa penyidik menggunakan bukti itu untuk kasus yang lain? Kalau tidak punya keterkaitan, kenapa itu mesti dipakai? Kalau punya keterkaitan, penyidik mesti menyelidikin kasus itu punya keterkaitan sehati-hati mungkin. Nah, ini ahli. Tadi kan ahli mengatakan bahwa putusan pra-peradilan itu dimungkinkan ada 3 putusan. Dikabulkan, ditolak, dan NO. Tidak dapat diterima. NO ya. Kalau NO itu diatur dalam pasal berapa ahli? Sedangkan dalam KUHP itu hanya pasal 82 yang menyatakan bahwa pra-peradilan itu gugur. Mohon penjelasannya. Kalau pra-peradilan itu gugur apabila perkara pokoknya sudah masuk dan disidangkan di pengadilan, maka gugurlah pra-peradilan itu. Kalau NO itu, jadi tuntutan pra-peradilan itu kabur atau punya 2 kualifikasi hukum. Jadi yang mana yang mesti diutamakan 2 kualifikasi hukum ini? Jadi yang menuntut pra-peradilan itu tidak fokus. Sama kayak kalau kita bikin gugatan. Jadi gugatan itu obscurable, maka putusannya pasti NO. Pra-peradilan juga begitu. Satu hukum yang universal. Jadi kalau misalnya tidak terbukti, maka pra-peradilan itu ditolak. Apabila pemohon pra-peradilan itu bisa membuktikan bahwa ada satu hak-hak asasi si tersangka yang dilanggar oleh penyidik, maka bisa dikabulkan tuntutan pra-peradilan itu. Demikian penjelasan saya. Satu lagi terakhir mungkin Pak itu. Iya. Untuk saya memberikan ilustrasi aja, bahwasanya ada suatu Polres, Pak. Ada suatu Polres, dia dituntut suatu pra-peradilan dengan materi A. Dengan materi A. Materi A, materi B. Kemudian sudah diajukan, nggak taunya dalam gugatan peradilan itu berjalannya waktu, sudah masuk ke pengadilan, nggak taunya sudah diputus karena sudah perkara pokok sudah masuk ke gugur. Kemudian materi A tersebut disampaikan lagi dalam gugatan di sisi lain waktu di tahun kemudian. Bagaimana Pak? Apakah peradilan itu bisa diajukan 2 kali? Bisa, karena yang pertama tuh belum pernah diadilin. Dia digugurkan karena perkara pokok sudah masuk. Maka pra-peradilan yang pertama yang Bapak sebutkan tadi itu kan gugur. Lantas 5 tahun kemudian atau 10 tahun kemudian diajukan lagi. Jadi dia kan tidak bisa gugur juga kalau misalnya perkara pokoknya diajukan. Jadi perkara yang kedua yang diajukan itu tetap sah. Tidak ada nebis in idem. Karena belum pernah diadilin perkara pokok yang perkara pra-peradilan yang pertama itu. Saya penyidik, saya membuat keterangan di sini sebagai ahli bukan untuk menyudutkan penyidik, tidak. Karena saya ahli di Polda Metro Jaya. Saya ahli di Polda Metro Jaya tuh. Jadi tiap bulan tuh mungkin ada 15 sampai 20 kali saya jadi ahli. Jadi kalau Polda Metro Jaya tuh perlu ahli, dia panggil saya. Walaupun saya di Bali disuruh pulang tetap. Jadi saya tidak menyudutkan penyidik Polda Bandung atau Jawa Barat. Saya cuma untuk mendudukkan masalah yang sebetulnya aja, supaya ada satu klarifikasi, supaya ada satu perbaikan-perbaikan untuk kedepannya. Jangan sampai kalau memang ini ada dianggap satu kesalahan,
tidak terulang lagi. Itu aja. Tidak ada niat mau menyudutkan penyidik, tidak ada. Sebagai ahli saya sudah sidang mungkin 250 kali, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Cukup ini semuanya? Cukup ya. Ya, terakhir ya ahli ya. Terkait dengan petitum ya, petitum permohonan itu yang baik itu seperti apa sih petitum-petitum itu? Yang baik itu fokus, yang mulia. Jadi tidak punya dualisme atau tigalisme hukum. Kalau petitumnya tidak jelas, boleh nggak? Nggak boleh. Harus jelas dan pasti. Jelas ya? Dan kayak naik tangga lah pokoknya tuh, kayak naik tangga. Tidak multi tafsir. Yang multi tafsir boleh enggak? Nggak boleh, yang multi tafsir nggak boleh. Kenapa petitum harus jelas, tidak multi tafsir? Kenapa? Ya kalau multi tafsir itu jadi NO tuh. Jadi NO petitumnya. ya. Nanti dieksekusinya juga bingung. Ya, jadi hakim juga bingung mau mutusnya. Hakim kan manusia juga. Masih ada yang mau ditanyakan, yang belum ditanyakan? Ya, terakhir. Mohon izin terakhir saja yang mulia. Baik, berdasarkan pertanyaan dari pihak termohon tadi yang menanyakan apakah laporan polisi masuk ke dalam kategori saksi atau bukti permulaan, kemudian ahli menjawab ya. Nah, berdasarkan hal itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bahwa klien kami Peggy Setiawan ditangkap dan ditahan oleh termohon Kepolisian Daerah Jawa Barat karena adanya laporan Rudiana pada tahun 2016 dan dimasukkan ke dalam daftar pencarian orang. Oleh karena itu, demi keadilan dan demi tegaknya hukum, mohon untuk kesaksian dari termohon besok, Rudiana atau itu Rudiana tahun 2016 dihadirkan di persidangan. Ya. Demikian. Enggak. Ini maksudnya pertanyaan ke ahli atau? Bukan, ke majelis. Pada majelis, bukan kepada saya. Udah. Sekarang ahli. Karena berdasarkan keterangan ahli tadi. Ya. Menyampaikan dia gitu. Ahli, ada lagi yang ingin diterangkan? Cukup yang mulia. Oke ya. Keterangan ahli. Oh ya, masih ada kah? Iya. Yang terakhir tadi ditujukan kepada hakim atau saya? Nanti habiskan dulu. Oh siap. Kopinya. Mohon izin yang mulia, ini pamungkas. Ya. Janji ya. Ya. Ini tadi ahli mengatakan kalau ahli ini dipakai oleh Polda Metro Jaya. Sependapat ya? Ya. Berarti ahli di sini adalah seorang ahli yang berintegritas. Ya. Setuju ya? Betul. Setuju. Saya nanya sama ahli, untuk kasusnya Peggy Setiawan ini menurut ahli ini bukan ke hakim. Ya. Wajib enggak untuk digugurkan sebagai tersangka? Kalau menurut ahli, dalam perkara yang kita sampaikan tadi, menurut ahli, pendapat ahli ini, wajib tidak untuk digugurkan sebagai tersangka? Kalau digugurkan sebagai tersangka itu kewenangan pengadilan. Iya, betul. Sependapat. Ya. Saya akan sampaikan, ini kewenangan dari hakim. Tetapi menurut dari ahli, pendapat dari ahli ini wajib tidak? Ini kan dari ahli, wajib nggak untuk digugurkan tersangkanya? Kalau untuk menggugurkan itu bukan kewenangan saya. Pendapat nggak sama kami? Ya, kalau pendapat saya bahwa apa yang dilakukan penyidik kepada Peggy Setiawan sesuai dengan apa yang saya baca dalam tuntutan pra peradilan itu, dalam keterangan di muka sidang ini nampaknya itu salah tangkap. Salah tangkap. Ya. Dan harus digugurkan tersangkanya. Iya, mestinya bukan digugurkan. Terima kasih, yang mulia. Oke, ahli, terima kasih sudah memberikan pendapatnya di persidangan. Mohon izin Pak Hakim yang mulia. Oh, masih ada. Jadi sebetulnya ahli tidak boleh untuk menjustis ini kesimpulan. Kesimpulan nggak boleh. Jadi pertanyaan dari pemohon mohon ditertibkan Pak Hakim. Ini pertanyaan bukan pertanyaan biasa, tapi sifatnya menekan dan narasinya interogasi. Justru yang mohon izin yang mulia. Jadi interogasi. Kalau mau ngadu ke yang mulia. Mohon izin yang mulia, saya mengklarifikasi. Ya, semuanya hentikan.
Sudah ya. Kami sudah mencatat semuanya dari awal sampai akhir. Yang mana yang relevan, yang tidak relevan kita akan kesampingkan. Nggak usah diperdebatkan. Nanti silakan tuangkan masing-masing dalam kesimpulan. Karena kalau Saya ini maka akan ada legal opinion ya. yang boleh saya kasihkan. Oke, boleh Pak. Silakan. Nanti buat sidang-sidang yang lain. Ada berapa Pak? Oh banyak ya. Kalau gitu bisa dibagi ke pemohon dan termohon. Ya. Oh iya. Kalau masalah debat-debat, ayo. Baik, terima kasih ahli sudah selesai. Bisa meninggalkan tempat kalau ada keperluan yang lain ya. Silakan. Yang mulia, ini ada Yang mana nih yang bicara? Oh iya. saya yang mulia. Iya. Ini ada putusan pra peradilan dari Pak Budi Gunawan untuk kita musrahkan ke Yang Mulia untuk menjadikan jurisprudensi. Enggak. Pokoknya apa yang diajukan bukti surat silakan. Di luar bukti surat jangan. Harus ada ininya di bukti surat. Di luar bukti surat kita enggak. Ini jadikan bukti tambahan Yang Mulia. Ya. Boleh silakan kalau mau diajukan. Didaftarkan aja. Ya memang Sudah di materai belum? Oke, silakan. Berarti tadi nomor berapa? Ahli sudah selesai enggak? Iya. Tadi nomor berapa terakhir? Hah? 27. Nanti disambung ya. Ya, nanti dilanjut ya. Ya, udah. Itu aja. Bentar. Ini ada bukti tambahan tapi belum masuk ke daftar bukti. Nanti besok ya. Termohon kepada termohon. Terkait dengan permintaan dari pemohon untuk saudara Rudiana tadi ya. Dihadirkan. Hakim pra peradilan tidak bisa ya seperti itu karena hakim pra peradilan itu tidak aktif. Beda dengan hakim pokok perkara, bisa memaksa. Kalau ini mau mengajukan saksi atau ini nol, tidak mengajukan apa-apa juga terserah. Seperti itu ya. Kita seperti perdata pasif. Ya, seperti itu. Beda dengan hakim pokok perkara. Kalau pokok perkara yang tidak ada dalam BAP pun kita bisa perintahkan untuk dihadirkan, apalagi yang ada dalam BAP seperti itu. Pokoknya dalam pra peradilan ini ada yang mau diajukan silakan, tidak ada yang diajukan juga silakan, dan hakim tidak berpihak seperti itu. Itu ya. Ya. Walaupun kepentingannya untuk menegaskan bahwa ini adalah salah. Tidak masuk seperti itu ya. Pokoknya kita ini hakim itu hanya menerima apa adanya yang disodorkan. Kalau saudara mau mengajukan Rudi silakan, tapi dari saudara. Ya, gitu ya. Kalau saudara mampu silakan kita periksa. Itu ya. Oke, ini udah jam 12, kita istirahat, kita perlu makan dan juga sholat ya. Kita dalam menegakkan kebenaran kita tidak boleh melupakan yang maha benar ya, seperti itu ya. Kita skor dan jam 1 kita mulai lagi. Setuju? Jam 2. Setuju ya? Jam 1 kita mulai lagi ya. Oke ya. Sudah skor. Ya? Mau jam 1 atau setengah 2 biar Setengah 2 Yang Mulia. Ya. Setengah 2 lah, jangan setengah 2 lah. Jangan Setengah 2 biar makan dulu. Setengah 2 ya. Ya, sidang skor. Ya.
harus jual. Betul. Kalau persoalan gelar, saya tidak masuk di situ karena gelar itu bukanlah yang menjadi syarat untuk menetapkan orang berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi. Iya. Harus dua alat. Iya. Ada kenapa? Tidak. Kenapa? Karena saksinya kan satu. Sedangkan ahli kan bukan saksi sebagaimana KUHP itu. Sedangkan kalau saksi satu, sebagaimana pasal 185 ayat 2 kalau nggak salah, itu dianggap saksi yang unus testis. Ya, saya paham benar saksi unus testis. Pada prinsipnya kan begini. Entah dia satu orang saksi, Iya. atau kemudian dia satu saksi. Iya. Itu kan tetap Satu. Iya. Tetap satu, kan? Iya betul. Oke, saya tidak mengatakan bahwa saksi itu hanya seorang, tapi saya mengatakan bahwa saksi itu terpenuhi. Iya. Oke, ya kan itu. Kemudian keterangan ahli, kalau pijakannya hanya sekedar keterangan saksi kemudian ditimpali oleh keterangan ahli kemudian menjadikan orang tersangka, yang saya ingin melihat begini, berarti ahli itu menjadikan rujukan pendapatnya dia berdasarkan keterangan saksi dong. Apakah seperti itu? Iya. Jadi keterangan ahli di situ dia cuma mengacu pada keterangan saksi, tidak ada dengan bukti-bukti yang lain. Berarti apa yang diterangkan oleh ahli itu jadi tidak valid. Iya. Kalau begitu untuk mendudukan orang sebagai tersangka dengan kualitas minimal dua alat bukti itu, saya ingin lebih mempermudah pertanyaan saudara. Apakah saksi dengan bukti surat, atau saksi dengan ahli, atau saksi dengan petunjuk, atau harus terpenuhi semua? Yang lebih bagus tuh terpenuhi semua. Enggak, minimal, ahli minimal. Ya, minimal ada saksi dan ada bukti surat. Ya, yang berhubungan. Ya, subjektif. Nah, ini sebentar ya. Bukti suratnya misalnya keterangan saksi. Bukti suratnya adalah visum. Cukupkah itu? Ya, kalau bukti suratnya ada visum, ya dokter yang bikin visum itu diperiksa juga. Iya. Nah, udah cukup itu. Keterangan ahli itu nantinya bukan untuk kasus perkara ini saja. Tapi juga mengatakan bahwa error in persona itu masuk ranahnya pra-peradilan. Itu yang perlu dicatat. apakah dari keterangan ahli tadi sesuai dengan keinginan dari pihak? Bukan keinginan dari pihak pemohon, tetapi keinginannya undang-undang. Dan ini kita sedang berbicara undang-undang, kita sedang meletakkan keadilan yang sesungguh-sungguhnya. Makanya tadi ahli, saudara lihat sendiri bahwa ahli secara objektif dia menyampaikan bukti formilnya, apa yang syarat-syarat formilnya yang dimiliki oleh penyidik itu seperti apa aja. Ya. Jadi sejauh ini Pak, penegasan terakhir dari hasil dari saksi pidana yang dihadirkan ini menguntungkan pihak polisi? Sangat menguntungkan kami. Syukur-syukur ahli pidana yang banyak hadirkan, ya syukur-syukur menguntungkan kami. Ya, karena ahli pidana itu cuma satu, dia akan netral, bahasanya akan netral, nggak boleh memihak, apalagi sampai dia tahu kasus Peggy. Ya memang beliau tahu juga, tapi tidak tersirat dalam persidangan. Pertanyaan-pertanyaan pun tidak harus menyentuh dengan materi menyebutkan Peggy, kemudian ini pembunuhan atau pakai bahasa-bahasa istilah-istilah. Terima kasih Pak. Ya. Cukup. Ada visumnya. Itu. Iya. Oke, lanjut. Jadi ditempatkan pada saksi dan bukti surat. Iya, bukti surat lebih objektif lah. Lebih objektif. Iya. Karena kalau ditempatkan hanya sekedar saksi dan keterangan Ahli itu kan tidak tahu medan ya. Ahli kan tidak tahu medan, dia tahu berdasarkan BAP saksi itu aja yang dia pelajari dan dia kasih pendapat. Boleh aja. Ya, iya. Kalau boleh saja, bahwa berdasarkan pasal 188 Ya. ayat 2-nya kemudian itu menegaskan bahwa petunjuk
sumber dari keterangan saksi, bukti surat, dan ada juga dan keterangan terdakwa. Kalau saya berasumsikan bahwa petunjuk itu hanya bisa digunakan oleh yang mulia majelis hakim, apakah saudara menggunakan? Sebenarnya petunjuk itu bisa di luar persidangan atau hanya di persidangan, misalnya oleh hakim, oleh penuntut umum, oleh penasihat hukum. Dalam persidangan. Penyidik juga bisa. Dalam persidangan. Nah, makanya tadi ada pertanyaan seperti itu. Ya. Apakah boleh penyidik menarik petunjuk dalam persidangan yang dalam persidangan? Ya. Berarti kesimpulannya penyidik boleh tidak? Kalau penyidik nggak mungkin sidang. Karena sekarang aja pra peradilan. Ya. Ya itu resiko. Resiko yang mulia. Kalau memang digunakan oleh penyidik, ya mungkin dari pihak dikembalikan kepada aturan ahli. Ya. Dikembalikan kepada KUHP. Boleh tidak? Ini pertanyaan dari. Kalau aturan dalam KUHP itu 184 tetap sah, itu ada petunjuk tuh. Ada sah. Ya. Itu pendapat ahli yang saudara ajukan ya. Ini pendapat ahli. Silakan. Artinya walaupun kami yang mengajukan ahli tersebut, kami tetap berharap bahwa Ya. Ya, ini justru menunjukkan objektif. Berarti tidak ada briefing dari awal ya. Oke. Nggak ada konflik interest saya, nggak ada. Lanjut. Petunjuk itu sumbernya melalui tiga kali. Ya. Adalah saksi, Betul. kemudian surat, dan kita menjatuh. Ya. Tidak masuk dong di keterangan ahli. Tidak masuk. Nah, jadi kalau misalnya itu keterangan terdakwa, itu belum ada terdakwanya, pada waktu itu masih tersangka. Saya katakan, pertanyaan saya, apakah polisi atau penyidik boleh menggunakan petunjuk itu atau tidak boleh? Atau petunjuk itu hanya boleh digunakan oleh yang mulia? Ya, sebetulnya kalau kita lihat masalah pasal 188 ayat 2 KUHP, itu kalau misalnya disebutkan terdakwa, pada waktu itu terdakwa belum jadi terdakwa, dia masih jadi tersangka. Nah, untuk yang melarang itu kan belum ada PP atau belum ada sena Mahkamah Agung atau belum ada polanya. Yang saya mau menanyakan, saya berharap, apakah seorang penyidik atau kepolisian dalam menentukan tersangka boleh menggunakan keyakinan? Nggak boleh. Keyakinan itu milik siapa? Milik hakim. Iya. Ya oke. Kalau di persidangan milik siapa keyakinan? Ya milik hakim. Kalau keyakinan hanya untuk hakim kan? Ya. Kalau tadi petunjuk Ya, milik itu siapa? mungkin milik Pak Hakim juga sebetulnya Enggak. kan. Apakah milik keseluruhan petunjuk? Ya, seluruhan bisa. Semua bisa, Ya. kecuali keyakinan. Keyakinan milik hakim. Itu pendapat ahli ya, setuju atau tidak setuju. Kalau setuju silakan, kalau tidak setuju. Kalau gitu langsung lagi bahwa apakah yang dimaksud dengan pasal 88 ayat 2 itu KUHP itu sudah menegaskan bahwa ini sumbernya ada melalui tiga poin ini. Ya. Kalau kemudian bisa petunjuk itu digunakan oleh pihak kepolisian. Ya, sepanjang semestinya yang namanya terdakwa itu mesti ada sidang baru bisa ada terdakwa, mesti ada sidang. Karena ada kriteria bahwa di situ keterangan terdakwa Ya. dan terdakwa itu berada di persidangan, ya kan? Ya. Maka seharusnya bisa menggunakan petunjuk itu adalah only Ya, hakim. ya, kira-kira seperti itu. Betul, tapi di dalam KUHP itu sudah dijelaskan, cuma interpretasinya tergantung pada judgment law lah, tergantung pada hakim itu sebetulnya. Kalau di common law. Kesimpulannya apa nih? Biar dicatat oleh tokoh. Kalau kesimpulannya saya itu tergantung pada judgment law, tergantung pada pengadilan hakimnya yang menilai yang terkait sudah disebutkan terdakwa. Di dalam kepolisian belum ada terdakwa, yang ada tersangka. Oke, petunjuk itu kesimpulannya hanya oleh hakim aja atau di luar hakim juga boleh?
hakim saja di dalam pengadilan. Ya. Oke, nggak masalah. Petunjuk dan keyakinan hanya milik hakim. Ya. Penasehat hukum dan penuntut umum misalnya bisa? Bisa cuma mohon aja yang mulia. Hah? Bisa cuma mohon aja. Mohon? Yang ajukan permohonan, kalau yang menentukan itu kan hakim semuanya. Enggak. Karena sudah disebutkan sebagai terdakwa, itu masuk dalam ruang lingkup hakim atau pengadilan. Petunjuk itu kan lahir dari kesimpulan. Iya betul. Keterangan si A, keterangan B bersesuaian. Akhirnya Ya. disimpulkan, oh jadi petunjuk nih, gitu kan? Ya. Emang nggak boleh orang berkesimpulan, menarik dari keterangan, dari bukti-bukti, nggak boleh nggak? Misalnya dalam pledoinya dituangkan, berdasarkan ini lahirlah petunjuk seperti ini, ada nggak boleh nggak? Penasihat hukum? Ya. Kita sedang berbicara undang-undang, kita sedang meletakkan keadilan yang sesungguh-sungguhnya. Makanya tadi ahli, saudara lihat sendiri bahwa ahli secara objektif, dia menyampaikan apa yang dia ketahui tentang undang-undang yang dilakukan oleh penyidik Polda Jawa Barat. Saksi fakta nanti sebentar di persidangan aja baru nanti. Jadi gini kawan-kawan, ini kita tidak boleh terlepas bahwa ini adalah pemeriksaan pra-peradilan yang notabene-nya bahwa ini hanya terbatas pada pemeriksaan formil saja. Jadi kita tidak masuk dalam rangka pokok perkara. Kalau yang kemudian bahwa kami akan menghadirkan saksi fakta, tentunya saksi fakta juga bukan masuk dalam pokok perkara, tapi tentunya karena untuk mendukung permohonan kami yang mana bahwa telah terjadi error in persona. Jadi bukan menceritakan bagaimana peristiwa, enggak, tapi betul-betul hanya semata-mata mendukung bahwa kami nilai bahwa ini telah terjadi salah tangkap, salah orang yang ditangkap, atau error in persona. Makanya secara faktualnya atau secara faktanya kita buktikan saksi yang mengetahui ini. Jadi saksi itu tidak berbicara masalah hal-hal bagaimana pembunuhan terjadi. Tidak seperti itu. Kira-kira demikian. Bang, soal itu, ada permohonan itu Diana dihadirkan di sidang ini seperti apa? Kan tadi udah ditolak. Memang tidak wajib. Sifatnya juga tidak wajib. Sifatnya tidak wajib. Oke. Kemarin itu kejadian Jabar Ya artinya kalau begitu artinya kewenangan penyidik lagi yang melengkapi. Tapi yang kemudian kami menangkap dua hal. Bahwa kekurangan yang dari berkas yang disampaikan oleh penyidik yang kami tangkap adalah adanya kekurangan formil dan adanya kekurangan material. Tentunya dua hal ini menurut kami ini agak sulit untuk dilengkapi dan tentunya kami memiliki keyakinan kalau toh nantinya pihak penyidik mampu melengkapi ini, kami yakin setelah permohonan pra-peradilan kami ini diputus. Makanya kita akan lihat. Tapi kalau seandainya pihak penyidik ternyata tidak mampu melengkapi baik formil atau material yang diajukan oleh jaksa, maka kami tinggal menghitung berapa lama masa tahanan Peggy Setiawan, dia harus dibebaskan secara hukum. Kira-kira demikian. Bang, sedikit soal kemarin Peggy disebut manipulatif dan kecenderungan untuk berbohong. Sekarang begini, kalau kita berbicara menyangkut masalah pidana, maka kita berbicara masalah menyangkut bukti itu harus terang. Kalau orang harus dikaitkan bahwa dialah pelaku hanya berdasarkan imajinasi, fantasi yang dibungkus bahwa dia memiliki keahlian terhadap itu, kami anggap bahwa ini subjektif sekali. Tapi kan itu hasil psikologi forensik. Iya, tapi itu tidak bisa membuktikan. Kalau itu yang dijadikan, kalau melalui ahli orang kemudian dikatakan bahwa dialah pelakunya, itu yang dijadikan pegangan bahwa dialah pelaku. Ini ngomong begitu, mesti dibuktikan di depan sidang tuh nanti. Mesti di depan sidang nanti majelis lah yang menilai. Majelis kan punya ilmu juga tentang psikologi.
Jadi nggak bisa misalnya si A bilang dia bersalah, yang 5 bilang dia tidak bersalah. Jadi mesti diperiksa di depan pengadilan.